Tentunya puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas kasih karunia-Nya kita masih diberikan kesehatan, kekuatan dan kehidupan, sehingga kita masih dapat hadir di sini untuk suatu agenda acara yang penting yang mungkin menjadi semacam lompatan pertama kita ya untuk mengatasi permasalahan TSGP yang masih begitu besar gap yang kita hadapi, terutama dalam pengelolaan transportasi sungai dan danau. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, kami juga mohon maaf, seharusnya jadwal jam 10, tetapi karena tadi saya mendampingi Ketua Umum IKALL dalam audiensi dengan Pak Dirjen Perhubungan Darat, sehingga saya mohon maaf tadi minta diberikan kesempatan untuk diunduhkan menjadi siang ini. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin sudah ada yang kenal atau yang belum ada, masih ada yang belum kenal. Nama saya Reinhard Ronald. Saya sekarang diberi amanat untuk menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Pengawasan Operasional Sungai, Danau dan Penyeberangan, Direktorat TSDP, Dirjen Perhubungan Darat. Mohon izin, Mas Hadi Setiabudi ini adalah kakak kelas saya, senior saya. Salam hormat senior. Tapi kami juga sudah pernah bersama-sama waktu di Binkes ya Mas. Audit dan inspeksi. Di Binkes ya Mas ya, audit dan inspeksi keselamatan. Tapi direktoratnya dibubar, dilikuidasi, dan akhirnya kami berpencar. Ada yang ke angkutan, ada yang ke sarana dan sebagainya. Baik, Bapak Ibu, saya mohon maaf apabila nanti paparan saya ini agak tidak nyambung dengan materi kita, tetapi intinya saya coba menjahit, Pak. Mungkin kita brainstorming dulu terkait apa sih Kesman pelayaran TSDP ini, Pak? Karena Kesman TSDP ini yang sekarang didengung-dengungkan, gitu ya Pak. Baik, kita mulai dulu. Lanjut, Mas. Oh, yang gerak di sana ya, operatornya. Mas di sini gerak. Dia dari sini atau sana? Dari oh nggak connect. Udah connect. Oh, oke. Oh, ini ada CV saya rasa sebenarnya nggak terlalu penting ya Pak. Nah, saya alumni dari Bekasi, kemudian 1 tahun di bawah Mas Hadi Setiabudi, kemudian saya di Diploma 4 tahun 2000 sampai 2002, dan akhirnya diberi kesempatan untuk S2 di UGM 2003 sampai 2005. Saya pendidikannya sampai saat ini masih inline Pak, di transport. Kan ada juga yang di transport, kemudian ada kemudian lain. Tapi puji syukur pada Tuhan, saya masih inline di transport. Kita lanjut. Jalan ya, agak tersendat ya mungkin wifi-nya ya. Oke, saya rasa ini nggak usah. Tapi izin teman-teman, saya kemarin sepertinya ikut dalam kalau saya bilang ikut menyusun PM 122 tidak, tetapi dalam pembahasan menuju ke sana ikut teman-teman, terutama dalam rangka memperjuangkan bahwa kita di perhubungan darat ini harus menjadi siap bandar juga. Karena boleh saya cerita sedikit. Tadi saya juga ada cerita dengan Mas Eko di ruang makan tadi. Jadi begini teman-teman, kita tahu dulu historinya bahwa sebelum PM 122 itu masalah Kesman TSDP ini kan ada di teman-teman kita perhubungan laut, ya kan? Dan kita waktu itu tidak diberi kesempatan untuk terkait Kesman. Kalaupun kita diberi kesempatan waktu itu adalah menjadi sahabat pembantu.
hanya sebandar pembantu. Jadi pada waktu itu kita bisa bayangkan suasana pada waktu itu bahwa begini teman-teman, karena kita tidak dikasih syah bandar, ya kita waktu itu berpikirnya nggak dapat syah bandar pembantu pun jadilah, itu kira-kira, ya kan? Waktu itu kan, padahal setahu saya teman-teman, syah bandar pembantu ini dulunya itu adalah untuk aparatur desa, aparatur di dulu zaman Belanda yang saya tahu ya, mungkin pada zaman ordonansi dulu itu syah bandar itu ada syah bandar pembantu, tapi itu aparatur desa. Dan saya pernah dengar ini dari teman saya dulu tamatan STPDN waktu saya berdinas di Dumai, mereka juga mengatakan bahwa mereka ada pelajaran terkait bahwa mereka juga bisa berlaku sebagai syah bandar, ya, syah bandar pembantu. Jadi pada saat waktu mau menuju ke PM 122 itu ada pembahasan waktu itu, kita dikatakan oleh teman-teman kita dari Perhubungan Laut mengatakan ya kan di darat bisa syah bandar pembantu gitu ya. Tapi saya mengatakan waktu itu secara syah bandar pembantu seperti itu, dan sebaiknya di perhubungan darat juga bisa mendapat syah bandar, karena syah bandar ini sebenarnya melekat ke orang, melekat ke orang, gitu ya, melekat ke orang. Sama dengan PPNS, PPNS itu juga melekat ke orangnya. PPNS tidak wajib bekerja di satu instansi, gitu kan? Bisa di Kemenhub, bisa di Kementerian di imigrasi, di kehutanan dan sebagainya. Tapi pembinanya tetap dari kepolisian dan dari Kumham. Nah sama dengan syah bandar, pembinanya tetap perhubungan laut kalau menurut saya, gitu ya. Karena tapi syah bandar bisa bekerja di unit kerja laut maupun di unit kerja darat. Yang penting terkait dengan pelayaran, gitu kan? Terkait dengan pelayaran. Sama dengan penguji kendaraan bermotor teman-teman. Penguji kendaraan bermotor apakah wajib bekerja di balai pengujian kendaraan bermotor, balai KIM? Kan tidak juga, ya kan? Walaupun yang memakai nomenklatur pengujian kendaraan bermotor kan hanya balai uji, tapi teman-teman penguji bisa bekerja di terminal, jembatan timbang, ya kan? Ya kan? Nah, karena ya di situ tidak ada nomenklatur terminal gitu, ada kata-kata pengujian, tidak kan? Nah, sama dengan syah bandar. Walaupun kalau di perhubungan laut kan jelas kantor kesiabandaran atau otoritas pelabuhan, gitu kan? Nah, tapi kita walaupun balai pengelola transportasi darat ataupun satpel pelabuhan penyeberangan, ya nggak ada masalah di situ kalau ada syah bandar. Kira-kira gitu ya. Jadi dengan harapan bahwa kalau syah bandar kita sama dengan syah bandar laut, segala produk yang dikeluarkan oleh syah bandar kita diakui oleh teman-teman perhubungan laut, kan itu kan, sehingga terciptalah transportasi yang berkelanjutan, berkeselamatan, dan negara hadir, gitu ya. Nah, sama dengan ini teman-teman, kita mendapatkan kesyahbandaran ini bukan dalam konteks tarik-tarikan. Nah ini jadi teman-teman, saya mohon izin nanti kita bisa menyampaikan kepada teman-teman kita yang lain, kita bukan dalam rangka tarik-tarikan kewenangan, salah. Kita dalam rangka mengisi kekosongan. Kenapa? Sebagai contoh di Sungai Danau selama ini kan tidak pernah diisi kan? Gitu. Kalau di penyeberangan memang selama ini teman-teman perhubungan laut yang melaksanakan, tetapi karena TSDP itu satu kesatuan Sungai, Danau, dan penyeberangan, ya sekalian kita dapatkan itu kan, bukan hanya Sungai Danaunya saja. Jadi kalau nanti ada yang mengatakan oh ini tarik-tarikan, tolong dibantah saja. Kita dengan perhubungan laut tetap solid, tetap satu kesatuan, satu menteri, satu bendera, ini pet kita sama gitu kan, kementerian. Tapi dalam rangka mengisi kekosongan, menghadirkan negara, terutama di Sungai dan Danau. Begitu ya teman-teman. Nah ini hanya sekedar ini aja, jadi saya nggak perlu menceritakan ini, bicara histori saja, semangatnya bagaimana. Lanjut. Oke. Nah, sebenarnya
dulunya kan terbentuk CSDP ini PM 122 ya. Setelah itu direvisi atau diubah dengan PM 67 ya. Dan terakhir di PM 17 tahun 2022. Tapi PM 17 2022 perubahannya tidak, kalau di CSDP tidak ada perubahan. Yang perubahan itu kan hanya di bagian kepegawaian. Bagian kepegawaian sekarang menjadi bagian SDM ya. SDM. Nah, kalau di SDP tetap, sehingga tusi-tusinya juga tetap. Nah, di Direktorat SDP ada 5 subdit. Subditnya Pak Eko, sarana, kemudian ada prasarana, ada lalu lintas, kemudian ada angkutan, dan terakhir wasop. Nah, saya nggak perlu menguraikan uraian tugasnya secara detail, tapi yang jelas untuk wasop itu kami mengampu terkait kesiapan darat, kemudian manajemen keselamatan kapal, kemudian patroli dan patroli dan pengamanan, kemudian penegakan hukum PPNS ya PPNS. Kemudian lanjut mas atau geser saja karena di sana kelihatan. Oke, saya rasa ini juga tidak perlu disampaikan karena ini normatif kalimat baku, karena kita itu biasanya penyiapan bahan perumusan kebijakan, penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan, penyiapan bahan penyusunan norma standar prosedur dan kriteria atau NSPK, penyiapan bahan pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesabaran, manajemen keselamatan kapal, patroli dan pengamanan, pengawasan tertib layar, penegakan hukum, pembinaan PPNS, bantuan teknis perlengkapan keselamatan SDP, serta kompetensi inspektur sungai dan danau. Nah, mumpung teringat saya teman-teman, ada satu lagi jabatan Pak, jabatan yang dulunya kita bentuk ini gara-gara kita nggak dapat kompetensi yang ada di teman-teman di perhubungan laut, yaitu Marine Inspektur. Ya, teman-teman kan, dulunya karena kita tidak dapat kompetensi Marine Inspektur, makanya ada kompetensi yang disebut dengan Inspektur Sungai dan Danau, teman-teman. Ya, itu semangatnya gara-gara itu. Gara-gara tidak dapat Marine Inspektur, kita ada kompetensi Inspektur Sungai dan Danau. Ya Mas Adia? Nah, setelah kami kupas kemarin, uraian tugas Inspektur Sungai dan Danau ini beririsan hampir sama persis dengan Marine Inspektur, gitu. Tetapi kompetensi ini belum hilang, peraturan menterinya masih ada, dan di jabatan fungsional kita di perhubungan darat, jabatan fungsional Inspektur Sungai dan Danau itu masih ada. Nah, oleh sebab itu tahun ini kami ada kajian bagaimana supaya kompetensi ini tetap ada, tapi bermanfaat, maksudnya, dan tidak duplikasi dengan Marine Inspektur. Oke, teman-teman. Nah, sehingga dalam kajian kita kemarin, Inspektur Sungai Danau ini kita persempit ruang lingkupnya hanya untuk alur. Jadi dia tidak lagi memeriksa aspek keselamatan kapal, tidak berbicara lagi mengenai keselamatan di pelabuhan, dia hanya berbicara terkait alur sungai dan danau. Ternyata setelah kita eksplor, tugas-tugas di inspeksi alur sungai dan danau itu banyak sekali, Pak. Banyak sekali. Dan kalau ini ditekuni oleh Inspektur Sungai dan Danau, rasanya lebih berpahala, Pak. Berpahala untuk banyak, karena kita bisa menetapkan alur, menjaga alur, maintenance alur, gitu. Semua didapatkan dari hasil kerjanya Inspektur Sungai dan Danau. Nah, oleh sebab itu mumpung ingat Pak Wahyu, kalau nggak salah di usulan kita kemarin diklat ini belum masuk.
Jadi mungkin bisa dimasuk nanti kan tingkat inspektur sungai dan danau. Ini berarti pengganti Merin ya Pak ya? Bukan pengganti Merin. Yang asisten ini. Memang sudah ada sebelumnya. Sudah ada sebelumnya. Di DPR Sudah ada kurikulum. Kurikulum sudah ada. DPR kompetensi sumber daya manusia transportasi kan ada. Yang Ah, Yang 8. Iya. yang lama. Lama kan? Ya. Tetapi kalau Bapak periksa Pak, tugasnya itu sama persis dengan Merin inspektur. Jadi kalau kita pertahankan uraian tugasnya seperti itu, nanti duplikasi dengan Merin Pak Mas Hadi, Ya. Merin, dan pasti akan justru akan membuat masalah, gitu ya. Nah, oleh sebab itu kajian kita tahun ini, Merin tetap ada, Inspektur Sungai dan Danau tetap ada, tetapi uraian tugasnya kita kecilkan hanya untuk alur. Nah, jadi dia tidak akan memeriksa kapal, gitu loh Pak. Inspektur Sungai Danau tidak akan memeriksa kapal karena itu adalah tugas Merin Inspektur. Tidak berbicara mengenai di pelabuhan, khusus alur. Ternyata setelah dieksplor, di alur juga banyak kerjanya Pak. Banyak sekali kerjanya. Kalau itu di SNAP Pak. Iya, kira-kira gitu Pak. Sendiri, ya. Di SNAP. Nah, jadi terutama di sungai ya Pak, sungai dan danau. Kalau di laut kan kita udah jelas sudah di navigasi dan sebagainya, gitu ya. Dan jadi oleh sebab itu mohon nanti Pak tambahkan lagi di kan yang mau kita usulkan adalah inspektur sungai dan danau, tetapi kurikulumnya harus kita sesuaikan khusus alur. Nah, dan pedoman untuk inspeksi alur itulah yang sedang disusun oleh konsultan kita. Kira-kira gitu Pak ya. Ya, lanjut. Oke. Nah, sekarang Pak kita bicara Kesman pelayaran. Ya, berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 itu ada terbagi 3. Yang pertama, keselamatan dan keamanan angkutan di perairan. Yang kedua, keselamatan dan keamanan angkutan di pelabuhan. Dan yang ketiga, perlindungan lingkungan maritim, pencegahan pencemaran. Nanti ada bagiannya lagi. Kesman angkutan di perairan terbagi 2, yaitu kelautan kapal, kedua kenavigasian. Kemudian keselamatan dan keamanan angkutan di pelabuhan, ada prosedur pengamanan fasilitas pelabuhan, sarana dan prasarana pengamanan pelabuhan, sistem komunikasi, personel pengamanan. Kalau ini kayaknya sudah terangkum semuanya di ISPS Code ya kan? Ya. ISPS Code ya, Ya. di pelabuhan. Oke. Kemudian perlindungan lingkungan maritim, pencegahan pencemaran pada kepelabuhanan, pengoperasian kapal, pengangkutan limbah bahan berbahaya dan beracun di perairan, pembuangan limbah di perairan, penutuhan kapal. Nah, gitu Pak. Jadi item-item ini mungkin bisa masuk dalam silabus nanti Pak. Silabus sendiri. Dalam silabus sendiri ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang kita bicara Kesman, kemudian sekarang kita bicara kesiapan darat. Nah, kesiapan darat itu meliputi tertib layar. Tertib layar dilaksanakan dengan berkolaborasi dan terintegrasi dengan UPT Ditjen Perhubungan Laut, terutama pada posisi pelabuhan yang belum tersedia SDM Ditjen Udara. Ini maksudnya gini teman-teman, kadang-kadang kapal kita itu tidak bisa sadar di pelabuhan penyeberangan Pak. Bisa saja masalahnya karena di pulau itu belum ada pelabuhan penyeberangan, tapi ada pelabuhan laut. Atau seperti waktu saya di Sulawesi Utara, kita punya pelabuhan penyeberangan tapi rusak Pak. Rusak atau nggak bisa disinggahi, tidak bisa dibuat sandar. Karena apa? Karena gelombangnya begitu besar, arusnya di bawah kencang dan sebagainya. Nah, itu mungkin kita nggak tahu bagaimana dulu pelabuhan itu bisa ada di sana. Ya, mungkin ada kekeliruan atau apa kita nggak tahu ya. Yang jelas ada beberapa pelabuhan ini nyata terjadi pelabuhan penyeberangan kita yang nggak bisa disadari oleh kapal kita sendiri, sehingga kapal-kapal tersebut terpaksa atau bukan terpaksa lah, akhirnya dengan sukarela menggunakan fasilitas pelabuhan laut yang ada
plensengannya. Yang ada plensengannya. Karena kalau pelabuhan laut tanpa plensengan juga repot, Pak. Karena kapal-kapal kita kan ada ramdornya. Ada ramdornya. Sehingga kalau sandar di pelabuhan laut itu harus menunggu pasang surut. Pasang surutnya kadang-kadang subuh hari, sementara kapalnya sudah nyampe pada malam hari. Kan kasihan penumpang, gitu ya. Tapi oke lah, itu terjadi. Nah, dalam hal kapal-kapal kita singgah di perhubungan laut, bukan di perhubungan laut, di pelabuhan laut, ya sesungguhnya SPB-nya tetap dikeluarkan oleh Syah Bandar yang ada di perhubungan laut. Ngapain gitu harus ada 2 Syah Bandar di satu pelabuhan? Gitu kan, Pak? Awas. Ngapain ada Syah Bandar ada beberapa Syah Bandar di satu pelabuhan? Pertama, nanti bisa terjadi dualisme kepemimpinan. Karena kita tahu teman-teman bahwa di pelayaran otoritas tertinggi Kesman di pelabuhan itu adalah di Syah Bandar, ya kan? Nah, kalau ada 2 Syah Bandar nanti yang bekerja di satu pelabuhan, gitu ya, ya bisa nanti ada tambah 2 terjadi yang tidak seharusnya, gitu kan? Nah, oleh sebab itu kita hindari. Yang kedua terkait pemborosan mungkin, Pak. Di saat-saat kita kekurangan Syah Bandar, ada pelabuhan-pelabuhan yang Syah Bandarnya ada Syah Bandar dari teman-teman laut, ada Syah Bandar kita, kan suatu pemborosan juga. Iya. Padahal pelabuhan-pelabuhan yang harus kita tangani banyak sekali. Nah, oleh sebab itu, makanya di sini kami tekankan kita tetap berkolaborasi dan terintegrasi dengan UPT Dirjen Perhubungan Laut, ya, terutama pada posisi pelabuhan yang belum tersedia SDM Dirjen Udara. Kemudian manajemen keselamatan kapal. Nah, pelaksanaan pemeriksaan dan sertifikasi manajemen keselamatan kapal atau ISM Code dilaksanakan dengan menunjuk RO atau Recognized Organization, yaitu PT Biro Klasifikasi Indonesia dengan sistem perjanjian kerjasama. Mungkin teman-teman sudah mengetahui bahwa terhitung 1 Oktober 2021 Dirjen Perhubungan Darat sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan PT Biro Klasifikasi Indonesia dalam hal pelaksanaan survei dan penerbitan sertifikat statutoria, ya, statutoria untuk kapal-kapal penyeberangan, gitu ya. Nah, tetapi teman-teman, kita perlu melakukan audit juga terkait pekerjaan yang dilakukan oleh teman-teman BKI. Nah, itu sudah kita lakukan di Batam kemarin, dan saat ini sedang berlangsung juga di Surabaya. Berisik ya? Ya. Ada yang bagus. Baik, makasih. Begini, kemarin kami melaksanakan oversight atau audit di Batam, Pak. Itu saja kami sudah menemukan satu yang harus kita luruskan. Kenapa? Tadi kami bahas dengan Pak Eko di ruang makan. Jadi gini, BKI pada saat melaksanakan survei dan sertifikasi kapal penyeberangan di Batam, itu ada mempersyaratkan kapal kita itu harus dilengkapi dengan cargo securing manual. Cargo securing manual. Nah, ya, buku. Nah, otomatis kapal-kapal kita tidak punya semua. Kenapa? Karena memang benar, Pak. Karena kapal kita kan kapal ro-ro, bukan kapal kargo. Ya pasti selama ini tidak pernah kita persyaratkan, gitu kan? Nah, tiba-tiba mereka munculkan itu dan dijadikan persyaratan tanpa meminta izin dulu ke kita, gitu kan? Nah, teman-teman, ini perlu kita pertahankan. Kenapa? Karena yang membedakan kapal kita, kapal ro-ro dengan kapal kargo, kapal laut, itu adalah di situ.
kapal Roro itu bukan, kita tidak mengenal kargo, Pak. Kalau di PM 39 itu dikatakan bahwa selain selain penumpang dan hewan gitu ya, itu adalah kargo. Jadi mobil pun kargo, Pak. Kalau di kapal laut, ya kan? Jadi kalau ngangkut mobil dianggap kargo. Tetapi mobil yang diangkat oleh kapal laut memang betul-betul kargo. Kenapa? Mobilnya diangkat pakai kren, ya kan? Dari pelabuhan masuk ke kapal atau masuk ke kontainer yang dimasukkan. Jadi memang betul mobil kargo. Tapi kalau di Roro, mobil bukan kargo. Ini teman-teman agar kita pertahankan, jangan bersih-bersih. Kenapa? Mobil kita bukan kargo. Mobil kita justru mengangkut kargo, ya kan? Mobil kita itu masuk ke kapal roll on roll off, makanya disebut dengan Roro, ya. Jadi Roro itu adalah jembatan yang bergerak. Jadi tidak ada proses bongkar muat barang di pelabuhan. Makanya di pelabuhan kita tidak ada TKBM dan tidak ada kren, karena nggak ada proses bongkar muat. Itulah yang membedakan kapal kita dengan kapal laut. Selain mungkin definisi bahwa kapal Roro, kapal penyeberangan adalah yang menghubungkan antara dua ruas jalan yang terputus karena adanya perairan, ya Pak ya. Kemudian ada juga yang memberi justifikasi kapal-kapal Roro itu yang port to port bolak-balik beberapa kali. Tetapi definisi itu agak di laut pun ada kapal yang port to port, Pak. Kapal port to port bolak-balik ada, contoh Gresik ke Bawean, ya kan? Gresik ke Bawean itu ada kapal ekspres bahari, kapal cepat yang bolak-balik. Nah, saking bingungnya pengertian itu, pada saat penyerahan ke Tusi Kesman kemarin, teman-teman dari laut menyerahkannya ke BPTD Jawa Timur. Nah, akhirnya sekarang kan mau kita kembalikan lagi ke laut, karena dia bukanlah kapal penyeberangan. Walaupun dia bolak-balik itu bukan kapal penyeberangan. Jadi yang paling jelas untuk membedakan kapal laut dengan kapal penyeberangan, yang pertama tadi adalah menghubungkan antara dua ruas jalan yang terputus karena adanya perairan, sehingga kita menyamakannya dengan jembatan. Yang kedua, karena tidak adanya proses bongkar muat barang di pelabuhan, ya kan Pak? Ya, tidak perlu ada TKBM dan tidak perlu ada kren. Nah, kalau itu kita sampaikan pasti beda dengan kapal laut, gitu kan Pak? Nah, oleh sebab itu kami kemarin agak sedikit nyaman dengan pengertian adanya cargo securing manual. Walaupun intinya adalah lasing, karena judulnya cargo securing manual, tapi gambarnya adalah pelasingan. Saya bilang pelasingannya benar, tapi nomenklaturnya tidak pas. Jangan. Ternyata Pak Eko bilang sebenarnya di Roro ada namanya securing lasing racing arrangement. Jadi di kapal Roro itu semua sudah ada gambar lasing arrangement. Jadi tidak perlu ada lagi cargo securing manual. Nah gitu teman-teman. Nah jadi ini yang perlu kita pertahankan. Teman-teman BKI memang ya kan baru bekerja sama dengan kita baru 1 tahun. Jadi kalau terjadi seperti ini ya sama-sama kita perbaiki, gitu ya, bukan untuk saling menyalahkan. Lanjut. Baik, kemudian ada lagi patroli dan pengamanan di sungai dan danau dan penyeberangan. Nah di usulan kemarin ada ini Pak, ada diklat patroli, nggak ada ya? Belum ada. Yang ada diklat diklat apa? Diklat yang tadi diusulkan oleh Mempawah itu kemarin diklat nakoda kapal kelas 1 ya? Ya, itu yang tadi kami susun menjadi pimpinan kapal ya? Iya. Pemimpin kapal. Namun kami bisa coba untuk ini Pak akomodir untuk patroli. Ada ininya nggak Mas? Belum ada ya? Pak mohon izin kalau ada kompetensinya Pak nanti kami coba jabarkan. Memang kayaknya belum ada Belum ada. jabatan
jabatan fungsional petugas patroli belum ada. Tapi kapal patroli sudah kita bangun. Memang intinya di kapal patroli itu tetap juga kompetensinya kompetensi pelaut. Ya harus ada nakoda, harus ada mualim, harus ada KKN-nya ya. Yang adanya pengawasan kapal patroli multi-purpose. Pengawakannya ya. Oh ada diklatnya. Pengawakannya ya. Tapi kalau diklat untuk patrolinya sendiri, maksudnya ya maksudnya awak kapal yang ada di, maksudnya kita misalnya ada pengadaan kapal patroli, kemudian awaknya udah kita adakan, maksudnya kita rekrut lah, misalnya yang punya ATT kita sudah rekrut, tapi kan kompetensinya ya menjalankan kapal gitu kan. Nah, maksud saya kompetensi dia melakukan patroli, apa saja yang mau dipatroli kan gitu. Iya, Pak. Apa saja yang mau dipatroli Di hukumnya ya, Pak. Iya, maksud saya begitu. Nah, itu kira-kira mungkinkah nggak kita lakukan supaya awak kapal patroli kita bukan hanya sekedar keliling-keliling menjalankan kapal selesai, tapi dia tahu, ya, gitu kan? Itu masuk di inspektur Sungai dan Danau. Inspektur Sungai dan Danau. Kalau kita lihat dari PM 8 tahun 2014 turun dari PP 51 kan, Iya. tugasnya tuh lalu lintas dan angkutan Iya. sungai dan penyeberangan, artinya alur, keselamatan, perambuan, kemudian fasilitas alur, pengawasan. Cuma tadi yang mau dihilangkan yang pengawasan kelaikan kapal kan? Di sini masuk soalnya. Pengawasan kelaikan kapal. Ya, di sini ada di jabatan inspektur itu. Oh iya, itu ya, dijelaskan. itu mau dihilangkan. Nah, Karena tapi lain-lainnya saya lihat ini bidang lalu lintas ya. Jadi Lalu mungkin lintas. bisa masuk di sana. Oke. Ya, sudah ada sebenarnya diklatnya ya, Mas ya. Jadi maksudnya nanti anggota yang ada di kapalnya harus ada kompetensi inspektur Sungai dan Danau. Ya, di luar kompetensi yang pengawakan tadi dia. Ya, maksudnya ya, dia ya. keahliannya sendiri sebagai Ya. nakoda, Ya. KKN Ya. gitu kan. Ya. Tapi tentunya dia punya kompetensi lagi Ya, inspektur sebagai Sungai inspektur dan Danau. Ya. Ya. Atau mungkin Mas ada juga diklat walaupun tidak menjadi jabatan fungsional tapi kompetensi saja khusus patroli Mas. Patroli. Bisa nggak kira-kira Mas ya? Tapi Mungkin begini Pak, bisa dijelaskan. Untuk awak sendiri setelah nanti PM-nya ini jadi berkaitan dengan pengawakan SD Sungai Danau Pak, ini mungkin pengawakannya bisa kita ambil dari situ. Yang pertama. Untuk pengawakan, untuk Ya. ilmu membawa kapal. Oke. Nah, kemudian untuk ilmu pengawasannya maksud saya. Inspektur Sungai Oh, dan gitu. Danau masuk. Ini masuk ke diklat teknis dengan kita memberikan pelajaran tentang hukum berarti. Iya, betul. Hukum-hukum yang ada. Nah, pengawasannya nanti mungkin berkaitan dengan dangerous good. Oke. Dangerous good. Terus kemudian berkaitan dengan pengawakan juga. Pengawakan apakah yang di Sungai Danau itu sudah memiliki sertifikat THI awak kapal kelas berapa, sudah lengkap atau belum. Iya. Nah, termasuk dengan itu juga Pak. Nah, jadi ini karena memang baru, berarti artinya dia akan kita bekali dengan pelajaran-pelajaran tentang hukum yang Iya. ada sekarang. Oh, kalau begitu begini, saya agak setuju dengan yang disampaikan Pak Widi dan Pak Azhar tadi. Jadi inspektur Sungai dan Danau itu setuju saya Mas. Ya. Jadi selain dia tadi alur, Ya. berarti dia belajar mengenai hukum. Hukum ya, hukum. Iya, hukumnya kan maksudnya. Berarti ada 3 kompetensi dia, satu PPNS, satu inspektur Sungai dan Danau, satu adalah pengawakan. Ya. Gitu ya. Ya. Sanggup lah. Ya, itu maksudnya. Jadi yang di kapal patroli ini jangan hanya dia punya ijazah laut saja gitu. Ya, tapi PPNS juga di sana. Nanti hanya keliling-keliling nggak bisa Ya. ngapa-ngapain. Ya, menghabiskan Gitu kan? solar, katanya. Menghabiskan solar, nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Ya. Nah, gitu maksudnya. Mirip KPLP berarti. Iya, mirip KPLP. Cuman kalau KPLP bersentuhan dengan Polairut plus TNI AL, kalau ini nanti bersentuhan sama Polairut. Iya.
kondisi air. Nah, sebenarnya Pak, selain itu ada lagi tugas mereka nih, banyak kompetensi di kapal patroli ini, antara lain ini Mas, bantuan SAR, Oh, bantuan SAR. bantuan Ya. SAR dan pemadaman kebakaran. Oke. Karena kapal kita ini bisa Sana. untuk memadamkan air, Oh, oke. makanya multipurpose karena di situ ada penyemprot air. Ya. Nah makanya nanti kapal patroli ini beda dengan pengawakan kapal-kapal yang lain. Ada. Jadi ada kompetensinya Pemadam sebagai kebakaran ada. ada ya. Ada. Nah, gimana itu supaya bisa Ada di Bisa, bawah Pak. ada. Oh, Ada. Kita malah lengkap Pak. Jadi pemadam kebakaran kita fix plus yang di atas kapal. Gitu. Iya di atas kapal kita. Kalau membawah sebenarnya lebih kebakaran. Ya itu kira-kira Pak yang nanti Ya. bisa kita pikirkan bersama apakah nanti kompetensi tadi sendiri-sendiri kita ajarkan. Dia sebagai inspektur alur, inspektur sungai danau, dia sebagai patroli, dia sebagai bantuan SAR, dia sebagai tadi pemadam kebakaran, atau digabung satu menjadi kompetensi tadi yang inspektur sungai danau. Kalau mau dimasukkan yang Mas Eko rencana perubahan PM, Ya. ada PR, Ya. masukkan di sana ya otomatis kita menyesuaikan. Kita sendiri-sendiri nggak mas kompetensi itu, maksudnya satu kompetensi satu iklan. Usul saja. Iya. Pak. Ada beberapa yang bisa disatukan. Satu kan. Ada yang nggak bisa kayak PPNS kan. Nggak bisa. Bisa ya Pak. Iya. Kalau untuk pengawakan dengan pemadaman kebakaran Bisa bareng. Bisa itu Pak. Kalau anunya tadi, kalau inspektur sungai danau terpisah, Bisa. nggak bisa digabungkan dengan pengawakan. Beda. Beda. Nah kalau patrolinya sendiri mas, Patroli itu kan sebenarnya tugasnya dia melakukan pengawasan, namanya patroli kan. Iya, iya, pengawasan. Jadi bukan penyebutannya dia jabatan fungsionalnya patroli bukan. Nah, iya. Ya kalau kita lihat di PM itu jabatan fungsionalnya adalah inspektur. oh gitu. Berarti Iya. digabungkan dengan inspekturnya. Iya, kalau Jadi, intinya. jadi patrolinya digabungkan. dengan Patroli itu kan inspektur. karena tugasnya dia melakukan patroli. Iya. Kalau saya tolong dikoreksi Pak Eko. Eko Iya. diam-diam. Nah, pemadam kebakarannya digabungkan dengan pengawakannya. Bisa. Bisa. Karena Bantuan SAR sendiri. bisa sendiri Pak. Hmm. Kan SAR bisa juga Pak dimasukkan ke dalam situ. Di mana? Yang di mana? Sekarang masuk di tanggap darurat maksudnya ya? SAR itu ada di keadaan darurat Pak. Ya maksudnya kalau kita gabungkan ke diklat tadi yang mana kita masukkan? Gabung. Itu mungkin nanti dimasuk sama BST. BST. Nya itu nanti kita masukkan SAR juga di situ. Sudah satu. Oh, berarti di BST ya, bukan. Tapi ini nanti ke BST untuk diklat teknis Pak. Iya. Khusus untuk ini. Iya. Kita Betul. coba masukkan ke Bukan BSP untuk masyarakat umum ya. Ya. Teknis. Nah, kami mau menggambarkan itulah urgensinya kompetensi-kompetensi yang kita butuhkan, gitu kan Pak? Dan Jadi, kapal sudah dibuat ini. sudah, dan tahun depan 3 lagi. Sudah operasi berarti ya? Sudah, yang di Sumatera Selatan, kemudian Maluku Utara dan Kalimantan Timur. Sudah jalan ada Pak? Sudah jalan, tiga sudah jalan. Izin kalau nanti memang sudah ada barangnya Pak, kami Iya. sebelum membentuk kurikulum kami coba main ke sana dulu. Oh, boleh Pak, boleh. Kami coba cek dulu terus kira-kira potensi apa yang Iya. diberikan oleh Yang paling dekat kemana? Ke Sumsel, ke Palembang atau ke Kaltim? Paling ke Maluku. Maluku. Maluku ya. Kayaknya cocok lah. Kita ngisi Sumsel lah. di mana ya, Pak? Di Sungai Musi. Oh, Sungai Palembang kan? berarti? Ya Palembang. Nanti ketemu Palembang saudara. dan Kalimantan Timur. Kalimantan Timur. Sungai Kalimantan. Mahakam. Ya. Sungai Mahakam. Tahun depan kalau anggaran kita nanti jebol, 3 lagi ya, Pak Eko ya. Satu di NTT, Tempatnya Pak Eko. Ya. tempatnya Pak Eko. Satu lagi di Jawa Tengah, rencananya kita di Gedung Mombo. Oke. Ya. Kalian Banjarmasin. Nah, tapi di Gedung Mombo karena mungkin yang kecil dan bisa dipindah-pindahkan, jadi tidak harus di Gedung Mombo menetap. Nanti kalau diperlukan kemana gitu, karena dia bisa dibawa pakai mobil gitu Pak. Ada itunya semacam apa? Karena ukurannya kecil, kelas 3, kelas yang kecil kelas 1 atau kelas 3 ya? Kelas 1 yang kecil ya? Kelas 1 ya. Nah, ya dia bisa dibawa pakai mobil Pak, gitu. Baru satu lagi di Danau Toba. Gedung umum boleh tahu Pak? Hah? Buat ngawasin apa di gedung umum? Waduh kan, waduh kita kan, Ke kan panjang itu sampai ke pemancingan. ada beberapa anu. Desli nanti Pak ya di sana. Ya berarti kan fasilitasnya sudah ada Ya. Pak Wahyu. Iya. Tinggal berarti kita nyiapkan diklatnya. Iya. Nah ini mungkin di 2023 sudah bisa langsung running ya Pak ya? Ya. Nah apakah ini nanti penyelenggara atau
dananya dari direktorat atau dari KPI, nah ini yang perlu kita bicarakan. Untuk apanya Pak? Untuk dana penyelenggaraan diklat teknis ini. Ini mungkin nanti sambil jalan saja ya. Kami juga sambil jalan untuk membuat apa namanya kurikulumnya, silabusnya. Boleh tanya? Ya silakan Pak. Ya Pak, kalau kapal patroli kalau kita mau diklatkan seberapa sering diklatnya? Kan sekali diklat udah selesai. Iya, Habis ya. Sama orangnya sedikit. Iya. Makanya kan mungkin yang ada saja. Kita sudah Iya. ada, ya. Makanya maksudnya mungkin pengawakannya mungkin ya yang Sama. umum Sama, yang ya. sudah tidak ada. Kalau kita buat khusus terus kita buat kurikulum silabusnya diklatnya yang seberapa sering Iya. nanti pelaksanaan diklatnya? PP juga nggak punya ya. Ya, PP Pemda nggak? Iya. Ya. Iya. Ya tapi harapan saya begini, jangan sampai kita hanya merekrut tenaga untuk pengawakannya, tapi dia nggak tahu apa yang mau dikerjakan, gitu kan? Hanya menjalankan kapal aja, gitu. Kira-kira gitu. Ya, mungkin nanti berarti ini kita nepeng-nepeng saja Pak. Nepeng-nepeng. Kalau pengawakan nanti ikut yang tadi ya Pak ya, kelas Ya, 1 atau kelas betul. 2 itu ya. Terus yang kemudian berkaitan dengan pemadaman nanti bisa ikut dengan silabus fire fighting Ya, cuman itu. di lapangan kita agak sedikit modifikasi karena memang posisinya ini kebakaran di atas kapal atau dia sebagai pemadam kebakaran. Ada kebakaran. Agak sedikit dimodifikasi di lapangan. Terus kemudian untuk Bantuan SAR. bantuan SAR ini sebenarnya BST. di BST bisa Pak, karena ada search and rescue. Jadi tadi FF sama SAR ini sudah ada semuanya. Kemudian untuk yang tadi gakumnya, nah ini gakumnya kayaknya Taruh kartu Mas, PPNS. Nah, PPNS sendiri ini kan ada yang apa namanya PPNS PSDB ya Pak ya. Ya. Nah, kita masukin peraturan-peraturan terbaru di silabus ini. Ya sebenarnya sudah clear nih Pak. Sudah clear ya? Sudah clear. Oke. Kami sudah bagusnya. Oke, nggak apa-apa. Gitu ya. Nah, kami mau memberi gambaran saja bahwa kita ada 3 kapal patroli yang sudah eksis dan 3 kapal patroli yang rencananya tahun 2023 akan dibangun. Ya, Pak. Dan itu ada di realisasi. Lanjut. Oke, mengenai penegakan hukum, Pak. Mengenai penegakan hukum, karena CSDP ini kan hampir sama dengan laut ya. Jadi kita juga mengenal hukum-hukum internasional, SOLAS, MARPOL, STCW, Yordan, CIO, dan CPS ya. Yang penyeberangan berarti. Yang penyeberangan. Oke, kemudian udah pasti undang-undang pelayaran, gitu ya. Undang-undang pelayaran. Oke, tapi untuk penegakan hukumnya sendiri tentu diklatnya nggak bisa dilakukan oleh kita kan, karena penegakan hukum pasti PPNS gitu kan. Nah, cuma seorang syahbandar, setahu saya seorang syahbandar walaupun dia bukan PPNS tapi dia harus menguasai terkait kalau terjadi musibah di laut. Ya, musibah di laut. Ini yang terjadi kemarin begini teman-teman. Kasus Yunis itu ada sedikit kekurangan kita karena seharusnya syahbandar yang menginisiasi melakukan pemeriksaan terhadap musibah tersebut, gitu. Karena setahu saya, mau dikasih teman-teman, syahbandar itu Pak Eko ya, syahbandar itu memiliki kewenangan sampai ke sana. Jadi apabila terjadi musibah di laut, sebenarnya syahbandar yang melakukan pemeriksaan, bukan syahbandar yang terperiksa. Kalau kita kan kemarin syahbandarnya yang jadi terperiksa Pak, yang di kasus Yunis ya, kan? Gitu. Gimana? Coba teman-teman gimana? Kalau mungkin ini kalau ada yang lebih berpengalaman mohon untuk diluruskan. Kalau setahu kami Pak, Ya. sebelum ketika SPB itu muncul, SIB yang izin berlayar ini muncul, itu
perwira jaga atau sah bandar ini bertanggung jawab penuh terhadap kapal yang sedang berlayar. Oke. Artinya dari segi safety, dari segi jumlah penumpang, terus kemudian alat-alat keselamatan yang sudah diperiksa oleh Marine itu sudah sesuai dengan peruntukannya. Oke. Nah itu, sehingga kok ketika dia berlayar banyak yang tenggelam, kapal itu tenggelam, terus kemudian dicek jumlah penumpangnya lebih banyak daripada jumlah life jacketnya. Nah ini sah bandar yang harus dia kena, Pak. Karena dia melakukan kelalaian, tidak menghitung jumlah penumpang sesuai dengan jumlah life jacketnya. Ini yang paling sering sih Pak sebenarnya, yang sering sah bandar ngandang itu gara-gara itu. Oke, tapi pertanyaannya begini, kita kan ada mahkamah pelayaran. Ya. Siapa yang melakukan pemeriksaan dan menyampaikan berkasnya ke mahkamah pelayaran kalau bukan sah bandar? Kalau kepolisian yang melakukan pemeriksaan, tidak ke mahkamah pelayaran. Iya. Pasti dia akan dibawa ke pidana umum. Iya. Nah, kasus Yunis itu kemarin menjadi pertanyaan. Begitu ditanya mahkamah pelayaran terkait kasus Yunis, mereka mengatakan kami nggak tahu karena nggak pernah ada laporan masuk ke mahkamah pelayaran. Gitu loh maksudnya Pak. Berarti oleh polisi disidik karena mungkin meninggal. Polisi kan seperti itu Pak. Jadi ketika Tapi kan kasus-kasus kecelakaan laut yang lain juga ada korban jiwa, ya, tapi sampai ke mahkamah pelayaran. Nah, siapa yang melakukan? Pasti Syah Bandar kan? Ya. Syah Bandar yang melakukan pemeriksaan kan, betul kan? Siapa Mas? Nah ini Siapa Mas? Iya Pak, Syah Bandar Pak. Dan Syah Bandar. Nah cuman pas pada saat kejadian Yunus itu siapa Syah Bandarnya Pak? Hah? Syah Bandarnya siapa Pak? Syah Bandarnya kepala balai. Kepala balai Pak, Iya, bukan Pak Rocky. Iya. Makanya saya bilang bahwa teman-teman kita yang sudah banyak itu bukan Syah Bandar, Syah Bandar pembantu. Pembantu. Jangan di tip X pembantunya. Jadi kapasitas mereka itu sebagai Syah Bandar pembantu. Makanya harusnya yang KMP Yunus itu yang disidik di BAP itu Syah Bandarnya. Syah Bandarnya Syah kepala balai. Ya. Tapi Gitu. maksud saya begini. Oke. Nah, yang membuat laporan harusnya Syah Bandar itu. Jadi begini, karena Syah Bandar kita nggak bergerak, jadinya dia yang terperiksa gitu loh. Nah, selanjutnya kalau Syah Bandar yang melakukan pemeriksaan dibawa ke mahkamah pelayaran, karena polisi kan tidak mungkin ke mahkamah pelayaran, ya kan? Bukan jalurnya. Polisi kan masuknya ke pidana umum. Nah itu pertanyaannya begitu Pak Eko kemarin. Iya. Mahkamah pelayaran ditanya oleh Kemenko Marves, kalian tahu mak masalah kasus Yunus? Nggak tahu. Kenapa? Nggak ada laporan. Nah begitu. Jadi berarti ada yang kurang dengan pengetahuan kita kan? Izin Pak. Izin. Ya, Tapi iya. di SDP PPNS ada ya Pak? PPNS Ya. di SDP ada? PPNS Pak? Di TSDP Ya. ada. PPNS kan pasti udah bisa melakukan pendidikan ya Pak? Bukan ya? Oh, Nah. beda. Beda. Ini penyidikan PPNS yang di SDP apakah bisa menyidik yang kecelakaan itu, maksudnya beda? Ini beda kasus dan Pak Eko ya? Gimana itu? Ya sebenarnya sih kewenangannya ada di Syah Bandar. Syah Bandar. Cuman kan kalau polisi kan melihatnya karena ada korban jiwa, makanya dia larikan ke pidana umum. Ketika hal itu dilakukan, maka dia tidak akan bisa menjerat si Syah Bandar. Makanya Syah Bandar kita kan bebas. Yang kena adalah si nakoda. Tapi kan sempat menjadi tersangka juga. Ya itu karena haknya penyidik Pak bisa menahan sampai berapa? 14 hari lah. Ya itu 14 hari bisa diperpanjang lagi ya. Bisa diperpanjang lagi ya. Maksud saya begini Pak, coba kita lihat nanti perkembangan kasus kemarin kecelakaan kapal Express yang Kalabari. ya walaupun ada korban jiwa, tetapi kalau Syah Bandarnya bergerak duluan, Syah Bandarnya melakukan pemeriksaan, karena itu masuknya nanti ke mahkamah pelayaran, gitu ya. Jadi dari pidana umumnya nanti di belakang. Iya. Kalau sekarang ini pidana umumnya di depan.
Itu. Cuman kan tinggal hanya masalah waktu sih Pak. Pidana umumnya kan pasti tetap juga jalan ketika misalkan ada pengaduan, kalau ada laporan kan Pak. Tapi bisa jadi Syahbandarnya tidak menjadi terperiksa. Nah, karena yang pertama kali kejadian laka musibah di laut, pasti yang paling gampang diperiksa adalah SPB. Karena ujung dari semuanya adalah SPB. Nah, kalau SPB diperiksa, otomatis Syahbandarnya yang diperiksa. Mohon izin Bapak, ini kami baca bahwa Mahkamah Pelayaran itu tusinya adalah melaksanakan pemeriksaan lanjutan setelah diperiksa oleh Syahbandar. Iya, Gitu. betul. Jadi pada dasarnya Mahkamah Pelayaran itu diperuntukkan untuk awak kapal. Iya, betul. Untuk awak kapal. Betul. Maksud saya begini Pak, kita harus melindungi Syahbandar kita. Iya. Karena Syahbandar kita ini karena lemah, pengetahuannya kurang, Iya. jadi paling gampang dijadikan Iya. Padahal kalau dia maju, ini bisa jadi pelanggaran oleh awak kapal. Kecelakaan disebabkan oleh kelalaian apa segala macam. Jadi padahal kan Syahbandar pada saat mengeluarkan SPB itu kan Nakoda sudah menyatakan bahwa kapal itu layak laut, ya kan, dengan master clearing, master apa? Master sailing declaration. Ya, dengan jumlah penumpang sesuai manifest. Sesuai. Nah, tetapi kenapa begitu musibah dia yang diperiksa? Penumpangnya lebih banyak. Nah, gitu kan? Nah, jadi maksud saya kalau kita Syahbandarnya harus kita lindungi. Iya. Dengan dia memasukkan ke Mahkamah Pelayaran, berarti kan pemeriksanya adalah Syahbandar. Nah, bisa jadi memang kecelakaan itu murni karena kesalahan, bukan karena kesalahan dari Syahbandar yang mengeluarkan SPB. Ini kan paling gampang Pak. Ini pasti SPB-nya Pak benar gitu kan? Ya kan Pak? Paling gampang kan? Nanti gak ada orang yang mau jadi Syahbandar kalau Syahbandar kita melindungi. Gitu. Nah kalau gitu kira-kira. Ya, setuju sih Pak. Cuman kita melindungi Syahbandar itu sebenarnya dengan peraturan. Iya. Dengan peraturan di mana kalau bisa disebut checklist before departure. Nah, maksudnya checklist ketika kapal ini mau berangkat ini Syahbandar benar-benar checklist. Sebenarnya kalau di pelabuhannya laut si perwira jaga yang checklist Pak sebenarnya. Tapi begini, Nah. Mas Wahyu, kemarin kami ada diklat BIMTEK Kesyahbandaran di Hotel Vega, ya Hotel Vega. Iya. Pembicaranya adalah dari berhubungan laut. Sebenarnya Syahbandar tidak harus memeriksa kelautan kapal setiap kali berangkat. Iya. Tidak harus memeriksa jumlah penumpang setiap kali mau berangkat, ya. Kenapa? Karena ada kapal sudah dilengkapi dengan sertifikat keselamatan kapal segala macam, dan pada saat mau berangkat, pada saat mengajukan SPB itu Nakoda menyatakan bahwa kapal dalam keadaan layak laut, gitu ya. Iya. Jadi kalau setiap kali pemberangkatan Syahbandar harus memeriksa kelayak lautannya, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Ya. Ya apalagi checklist penumpang, menghitung penumpang itu Ya. kerjaan tidak mungkin. Itu sama dengan menyuruh Syahbandarnya kolaps itu, Iya. gitu kan? Ya. Jadi sebenarnya Syahbandar kita ini jangan sampai jadi tumbal gitu kan? Karena sertifikat ada. Master Sailing Declaration ada, gitu ya. Ya. Boleh cerita ini Pak. Jadi mungkin sistemnya yang harus kita perbaiki. Iya. Di mana Syahbandar ini hanya duduk kayak PPSPM gitu loh Pak. Iya. Jadi data sudah mungkin deklarasi dari sana sudah Iya. lengkap. Saya cek sudah lengkap, terus kemudian tim saya yang Betul. mengecek ini sesuai atau tidak. Iya. Dia bilang di manifestnya ada 900 penumpang. Oke. Example Betul. 900 penumpang, tim saya diketuai oleh perwira jaga itu ngecek beneran ada 900, mereka sudah tanda tangan, sudah sesuai. Terakhir saya yang tanda tangan sebagai Syahbandar. Itu sebenarnya aman Pak, selama data ini semuanya ada, Syahbandar tidak akan tergeser kemana-mana. Iya. Nah ini yang harus kita
Syah Bandar kita lindungi dari situ. Dalam arti ketika ada permasalahan, Syah Bandar yang akan ngecek ini permasalahannya ada di tim saya. Kemarin karena dia sudah bilang ada 900, ketika tenggelam ternyata ada 1000. Nah, ini kan jadi yang ini masuk yang pelaut ini tadi yang membuat kaptennya yang membuat mungkin passenger declaration jumlahnya segini ternyata tidak sama, dia akan digeret ke mahkamah pelayaran. Iya. Nah, tim kita yang melakukan kelalaian, ya ternyata kok 900 percaya aja, ternyata ada 1000 penumpangnya. Nah, ini mereka yang akan kena ke apa namanya, ya pidana Pak, itu karena melaksanakan kelalaian. Nah, sedangkan si Syah Bandar sendiri karena laporan ke saya sudah lengkap, ya saya tanda tangan karena saya tidak memiliki tusi untuk turun langsung ke lapangan. Iya, itu Pak. Nah, itu kita lindungi dari situ. Lindungi itu Pak. Jadi Syah Bandar itu bukanlah untuk sampai ke yang sekecil-kecil itu Pak. Iya, nggak bisa Pak. Ya, gitu kan. Apalagi begini, menghitung penumpang, gitu ya. Iya. Itu nggak suatu yang nggak benar. Itu sama juga membuat Syah Bandar kita kolaps, Iya. ya kan? Nah, gitu kan? Iya. Nah, jadi tapi gini, ini agak melenceng sedikit terkait perbedaan, walaupun ini sebenarnya agak melenceng dari pembahasan kita mengenai istilah positif, tapi kami sudah coba membuat kajian ini Pak, dan akan dituangkan dalam sebuah aplikasi yang namanya Siwaslo SPP Online. Jadi begini, perbedaan antara manifest dengan penumpang yang nyata-nyata di atas kapal itu, kalau di kapal penyeberangan itu disebabkan karena apa Pak? Tahu nggak kira teman-teman? Karena begini, karena kita menggunakan sistem tiket all in, tiket ada yang bilang sekalian ya Pak. bukan sepeda motor sekalian. Gini, mobil penumpang yang isinya 5 orang itu yang bayar tiket cuma 1, Mobilnya saja. mobil dan pengemudinya, gitu ya, mobil dan pengemudinya. Penumpang mau berapa sesuai kapasitas kendaraan itu tidak bayar tiket, gitu ya, tidak bayar tiket. Jadi yang berpotensi tidak terdaftar di manifest sebenarnya teman-teman adalah penumpang di atas kendaraan. Kalau penumpang pejalan kaki itu pasti tercatat. Kenapa? Dia beli tiket, namanya tercatat. Jadi kalau Bapak ke Merak Bakauni, kalau Bapak pejalan kaki, dia tercatat. Tapi kalau yang di atas kendaraan itu berpotensi tidak tercatat. Ya, karena sistem tiket kita masih begitu. Nah, yang kami ingin kembangkan sekarang adalah walaupun tiket kita 1 kendaraan untuk semua penumpang, setiap penumpang harus mendapat boarding pass. Nah, boarding pass ini gratis. Jadi kalau misalnya mobil itu isinya 5, berarti ada boarding pass 5 orang. Dan setiap boarding pass akan di-tag di pintu keberangkatan. Karena kita ada namanya PM 91 tahun 2021 ya, 2021 terkait zonasi di pelabuhan penyeberangan, itu ada yang dinamakan dengan zona A3. Zona A3 itu adalah zona, kalau A1 itu dari pintu gerbang sampai ke tempat parkir, zona A3 di ruang tunggu, A2 di ruang tunggu, zona A3 zona pemeriksaan tiket. Disitulah yang akan dia tapping sebelum masuk ke atas kapal, gitu ya. Nah, kalau itu dilakukan boarding pass, itu niscaya teman-teman antara jumlah orang yang di atas kapal dengan jumlah manifest itu sama. Nah, kalau sekarang Pak, ini kita bisa ngeles. Contoh, kemarin ada berita viral di media sosial, kapal yang dari Kuala Tungkal ke Batam. Itu ada viral karena ada video penumpang sampai tidur di geladak, di kandeng.
ombak kencang, tapi untungnya selamat. Pada saat itu viral, ditanya sama kita berapa penumpangnya. Karena menurut orang yang membuat video itu 700. Nah, kita gampang saja kita bilang sesuai manifest 400. Kita kan gampang kan, sesuai manifest 400. Karena nggak terjadi laka. Kalau terjadi musibah, bisa jadi benar 700, Pak. Nah, gitu kan? Kalau kita kan sekarang gampang-gampang aja 400 kita bilang, karena sesuai manifest dan sesuai sheet partikular kapasitasnya 400. Gitu. Nah, oleh sebab itu ini siwasop kita nanti ada SPB online itu kami SPB online itu kita meng-create satu menu yang bisa mencetak boarding pass untuk seluruh penumpang. Gitu. Ya, berarti pas penjualan tiketnya itu. Pas penjualan tiket. Ya, mau tidak mau harus mulai menggunakan tiket online. Tiket online sehingga membuat apa boarding passnya tinggal print saja. Ya. Kalau kita bicara ini panjang, Pak. Kami sudah membahas ini karena harus integrasi dengan perisi juga. Perisi. Nah, tapi nggak cocok kayaknya kalau disampaikan di sini karena bisa habis waktu saya nanti kan. Panjang. Nah, karena kami sudah sampai ke sana mengintegrasikan perisi ke Siwasop, ke SPB online tadi. Tapi intinya kira-kira begitu, Pak. Nah, jadi jangan sampai gara-gara kita nggak bergerak, ya, yang paling gampang diperiksa itu adalah SPB, Pak. Kalau udah diperiksa SPB, larinya ke Syahbandar. Nah, jadi di diklat ke Syahbandaran harus kita ajarkan bahwa Syahbandar yang memeriksa kan tadi kan gitu kan, yang menyampaikan ke mahkamah militer juga adalah Syahbandar. Kalau polisi yang bergerak nggak akan ke mahkamah pelayaran jalurnya, dia pasti ke pidana umum. Saya silakan. Izin Pak, sebenarnya ruang lingkupnya itu kami ingin dalam nanti iklan ke Syahbandaran untuk diulas secara detail Pak kurikulum terkait PP nomor 9 Pak tahun 2019. Karena kan ini lingkupnya kan pemeriksaan pendahuluan kecelakaan kapal Pak. Ya, karena dari kondisi di lapangan ya terlihat nyata lah bahwa wawasan teman-teman kita di lapangan itu sangat kurang. Karena seyogianya SOP prosedur dalam pemeriksaan kecelakaan kapal itu kan harusnya di Syahbandar dulu, baru ke Mapel, baru PPNS Pak. Nah, kalau dari PPNS mengeluarkan pernyataan bahwa ada tindakan pidum, baru ke Polri Pak. Gitu. Nah, gitu. Ya, terima kasih. Terima kasih Mas Rizli. Seperti itu. Jadi maksud kami nanti di dalam silabus kurikulum Syahbandar kita memang harus diberi pengetahuan yang jelas seperti itu. Jangan sampai nanti dia menjadi, nanti gak akan ada orang yang mau jadi Syahbandar Pak. Kalau ujuk-ujuk ada kecelakaan lalu lintas yang pertama kali diperiksa Syahbandar. Nah, ini kecelakaan 2 kali terjadi di laut, saya dengar nggak ada Syahbandarnya yang diberitakan diperiksa oleh polisi. Karena mungkin mereka bergerak mungkin. Gitu kan? Apa itu mengatakan? Ada yang salah dengan Sistemnya Pak sebenarnya. Iya, ada salah dengan sistem. Iya, izin Pak. Mungkin terkait ini kan terkait dengan PP27 Pak ya, Pak yang mau dijakan ini terkait dengan diklat dasar-dasar kesyahbandaran nih Pak, yang nanti menghasilkan Syahbandar pembantu. Apakah kita mau teruskan atau ya sudah cukup gitu Pak ya, cukup, tapi yang selanjutnya ke depan ini yang kita cetak adalah ya si Syahbandar yang benar-benar kompetensi sebagai Syahbandar gitu. Nah ini cuman bagaimana kebutuhan untuk kompetensi dan kualifikasinya, karena apakah daripada kita mendiklatkan dasar-dasar Syahbandar terus tuh,
ya ini yang banyak ya akhirnya standar kualitasnya ya sebagai Syahbandar pembantu tadi. Menurut ini tapi tinggal nanti kebutuhan seperti apa. Mending kita ya langsung mendiklatkan membuat diklat Syahbandar, tapi mungkin yang buat kita kemas yang spesifik gitu ya. Iya, karena kan apa benar iya kalau mau jadi Syahbandar itu harus merit inspektur dulu. Saya nggak tahu nih apakah ada aturannya itu. Apakah ada aturannya yang mengatakan bahwa kalau untuk jadi mengikuti diklat Syahbandar itu harus diklat merit inspektur dulu. Nah, kalau tidak ada aturannya, kenapa kita harus itu? Kenapa tidak kita langsung memang mencetak orang yang akan jadi Syahbandar? Jadi dalamnya nanti kan kita berikan pembekalan terkait dengan ilmu merit inspektur misalkan dan lain seperti itu. Daripada tadi kita hanya mendiklatkan orang 1 minggu 2 minggu dasar-dasar Syahbandaran yang akhirnya yaitu Pak pengetahuan di lapangan. Kalau kita sudah punya banyak secara kuantitas tapi secara kualitasnya masih kurang. Nah ini mungkin terkait dengan penyusunan kursil ini barangkali kita bisa membuat kursil terkait dengan diklat kesyahbandaran itu yang spesifik seperti apa. Nah itu bisa nggak kalau misalkan tanpa harus persyaratan yang sudah memiliki kompetensi merit inspektur baru mengikuti diklat kesyahbandaran. Mungkin itu Pak Asubin izin saya berikan ini. Kalau itu saya setuju banget teman-teman karena begini, persyaratan merit inspektur itu yang membuat kita berat untuk mencetak Syahbandar, gitu ya. Nah, kami minta tolong ya Pak Eko ya, kita minta tolong dari teman-teman dari Mempawah atau dari Puspam SDM Perhubungan Darat menelusuri itu di peraturan-peraturan kita apa memang benar untuk menjadi diklat Syahbandar harus ada merit inspektur dulu, gitu kan? Ya kan? Gitu. Kalau memang tidak ada aturannya, kenapa nggak kita reformasi saja kan? Diklat Syahbandar bisa tidak harus merit, gitu kan? Nah, itu kaitannya nanti dengan roadmap kebutuhan SDM. Nanti abis ini saya akan sampai ke sana. Kenapa saya menggolongkan Syahbandar pembantu itu sama dengan Syahbandar? Karena ada beberapa orang mengatakan Syahbandar pembantu itu bukan Syahbandar, tapi dia masuk dengan petugas Syahbandar. Tapi dalam roadmap kemarin saya golongkan dia menjadi Syahbandar garis miring Syahbandar pembantu. Maksud saya mau menggambarkan memang kebutuhan Syahbandar itu segitu. Jumlah antara Syahbandar yang benar-benar Syahbandar dengan Syahbandar pembantu. Nah kalau Syahbandar pembantu nanti kita hilangkan menjadi Syahbandar, nah jumlahnya itulah Pak, yang penjumlahan tadi. Misalnya sekarang kebutuhan kita nih di darat, Syahbandar sama Syahbandar pembantu 445. Itu saya golongkan satu golongan. Kalau nanti seperti yang Pak Eko bilang, Syahbandar pembantu nggak perlu ada, Syahbandar semua dengan tadi caranya kan, dengan merit inspektur tidak perlu merit inspektur. Nah jumlah real kebutuhan Syahbandar adalah 965. Bukan 965 dikurang Syahbandar pembantu tadi gitu. Karena itulah real kebutuhan pembantu. Itu maksudnya begitu. Saya gabungkan situ. Gitu ya. Ya baik. Kalau menurut kami, kenapa kok merit inspektur itu dibutuhkan? Karena memang prosesnya yang pertama kali adalah ketika mendapatkan surat-surat, itu merit inspektur akan turun ke lapangan langsung mengecek berkaitan dengan safety dan security-nya. Dia akan ngecek kira-kira ini plat untuk contohnya ini adalah ini saluran air dibuat dari apa? Kalau besi platnya berapa? Ini kan dia akan cek surat-surat dengan di lapangan seperti apa. Karena banyak terjadi saluran air itu ada yang dari pipa pralon. Ini yang contoh di lapangan seperti ini. Nah, dengan kenapa kok Syahbandar ini awalnya harus merit dulu Pak? Karena dia harus punya ilmu-ilmu yang ada di lapangan. Kira-kira safety security-nya seperti apa?
Tapi ada aturannya nggak? Itu Kalau di mereka sepertinya ada Pak. Maaf, saya tidak boleh ngomong sepertinya ya. Logikanya harusnya ada. Nah, cuman kalau di kita Pak, di SDP sepertinya ini tidak memerlukan. Tidak memerlukan itu dalam arti kalau memang kan yang paling berat adalah marine itu harus pelaut ya di sana. Itu Pak. Di sana marine harus pelaut. Nah, kalau di kita kan sudah punya rumah sendiri Pak. Iya. Kita modifikasi saja. Jadi di dalam nanti kurikulum mereka harus turun ke lapangan. Kalau memang mau dibuat marine A, marine B juga, ini kita klasifikasikan yang marine B mungkin yang untuk kapal-kapal tradisional sungai danau, ini marine B ini. Jadi dia tidak perlu menjadi pelaut, dia akan ngecek perpensinannya, terus kemudian yang mana yang memungkinkan untuk terjadi kebocoran, terus kemudian di lapangan seperti apa. Jadi praktek bisa ketika pelajaran nanti marine B ini praktek bisa masuk. Nah yang agak sedikit spesifik susah ini adalah nanti ke kapal penyeberangannya Pak. Karena kenapa kok marine itu harus backgroundnya pelaut? Pelaut itu ketika dia bekerja di atas kapal, pagi siang sore di atas kapal, otomatis dia akan mengerti sudut-sudut mana yang kiranya berbahaya, kiranya oh ini akan menimbulkan tenggelam, oh ini scarper plug harus ditutup biar air pas naik itu bisa keluar lagi ke laut. Nah, hal-hal yang seperti itu yang membuat marine itu harus backgroundnya pelaut. Jadi kalau yang untuk kapal-kapal penyeberangan ini yang agak sedikit riskan untuk kita bentuk marine A-nya sama. Kalau yang tadi yang untuk kapal kapal untuk SD Sungai Danau ini mungkin petugas BPTD aja magang di praktek di situ sekitar 2 hari saja sudah mengerti Pak kelemahannya di mana. Ini untuk marine. Nah, ketika dia naik menjadi sabandar, ketika mendapatkan laporan dari timnya dari marine ataupun timnya dari yang mengawas penerbitan SIP itu Pak, SPP tadi, nah, dia sudah punya ilmunya. Oh ini oh ini ada kebocoran di sini. Nah si sabandar sudah memiliki pengetahuan dan sudah memiliki oh kira-kira tangguhkan dulu, benerin dulu atau silakan berlayar. Gitu Pak. Jadi kenapa nggak harus punya marine? Karena dia sudah pernah terjun ke situ. Jadi dia mengerti ini boleh berlayar atau tidak. Nah kalau dia nggak punya marine, nggak punya background marine, saya kira ketika ada laporan bahwa Pak di Geladak 3 sedikit ada kebocoran tapi agak di atas, sama seperti itu, dia tidak punya pengetahuan oh ini bahaya atau tidak kalau diizinkan berlayar. Mungkin gambarannya seperti itu. Ya, izin Pak. Ya, kalau marine inspector saya setuju. Ya, untuk kompetensi kita juga kan sudah menentukan bahwa untuk kompetensi marine inspector kan selain pelaut juga teknik di perkapalan dan teknik ini permesinan mungkin yang kita persyaratkan untuk menjadi marine inspector. Nah, cuman kalau sabandar harus yang sudah punya kompetensi marine dulu untuk jadi sabandar. Nah ini karena kalau seperti itu kita buat jenjangnya, nanti kebutuhan SDM kita juga nggak bakalan terpenuhi Pak. Karena yang sekarang didiklatkan jadi marine, habis itu dia didiklatkan jadi sabandar. Dia melaksanakan tugas dia sebagai sabandar, marine kurang lagi, ya kan? Nah ini, nah sementara sabandar dan marine inspector ini sama-sama kebutuhan jumlah yang terpisah, yang berbeda, ya kan? Kalau tadi sabandar butuh sekitar kurang lebih hampir 1000, marine inspector juga butuh hampir kurang lebih 1000. Nah kalau yang 1000 ini jadi sabandar, yang marine-nya habis. Nah ini perlu kita pikirkan Pak. Nah yang kedua adalah tadi pengalaman kita. Tugas sabandar itu kan sebenarnya tidak dibebankan untuk melakukan pemeriksaan. Iya. Tidak kan? Tidak. Nah dengan sudah adanya Master Sailing Declaration,
Nakoda udah menyatakan selesai. Artinya apa? Syah Bandar kan tidak ada lagi meriksa kapal ini layak laut apa tidak, karena Nakoda yang sudah menyatakan dengan master sharing declaration itu. Jadi sebenarnya tidak ada lagi tugas Syah Bandar itu untuk memeriksa teknis, ya, menghitung manifest, nggak ada lagi. Semuanya sudah dibebankan kepada Nakoda yang bertanggung jawab secara penuh, sama seperti surat pernyataan tanggung jawab mutlak lah gitu kan. Nah, SPTJM, nah seperti itu. Jadi, nah kalau iya, nah kalau sudah seperti itu, berarti kan bisa kalau kita buat ini tidak perlu harus background marine inspector. Padahal yang Syah Bandar ini nanti mungkin kita akan buat kurikulumnya, kita bekalin dia dengan bagaimana cara membuat pelaporan, kalau terjadi kecelakaan seperti apa, kalau terjadi kejadian ini seperti apa, itu lebih penting. Itu yang lebih penting. Nah, itu yang lebih penting, makanya mungkin kita bisa membuat kurikulum silabusnya untuk Syah Bandar ini lebih berkuat di situ. Iya. Jadi, kalau marine inspector misalkan kalau saya sebagai Syah Bandar, saya merasa kapal itu tinggal perintahkan aja marine inspector yang ada, kamu periksa, ya kan? Jadi tidak usah Syah Bandarnya yang meriksa, tapi memerintahkan atau menugaskan marine inspector periksa kapalnya. Nanti berdasarkan hasil laporan dari marine inspector, baru dia ngambil kesimpulan apa kan gitu. Tapi tidak perlu Syah Bandar itu mempunyai kompetensi marine inspector lagi menurut saya. Nah, sehingga itu yang sehingga nanti siapa yang dia akan membentuk dirinya memiliki kompetensi sebagai marine inspector, ya sudah, dia bekerja sebagai marine inspector, sebagai surveyor marine inspector. Sebagai Syah Bandar, ya sudah, dia sebagai Syah Bandar itu tugas yang berbeda. Mungkin itu Pak, penting sekali Pak, karena supaya ya tadi, kalau tidak kita memenuhi kebutuhan SDM roadmap kita nggak pernah dapat Pak. Nah seperti itu. Mungkin kalau yang Syah Bandar ini background sarjana hukum penting, ya kan, bukan background pelaut atau perkapalan. Yang lebih penting mungkin sarjana hukum Pak. Untuk jadi Syah Bandar bisa kita prioritaskan. Jadi dia jadi Syah Bandar, jadi dia mengerti hukum, dia mengerti apa gitu. Kalau urusan teknis udah ada marine inspector, ya kan, ada sendiri yang ini. Jadi bisa ini antara Syah Bandar dan marine inspector. Tapi kalau marine inspector jadi satu, ya itu yang agak ini Pak. Mungkin izin Pak, seperti itu. Makasih. Saya setuju dengan yang disampaikan oleh Pak Eko barusan itu, karena begini Pak Wahyu, teman-teman. Jadi tadi instruktur dari laut mengatakan seperti itu. Syah Bandar tidak perlu memeriksa setiap kali pemberangkatan karena sudah ada sertifikat, ada SKKB, SKKSD segala macam, ada sertifikat yang banyak-banyak itu. Kemudian ada master sharing declaration. Tetapi kalau ada laporan, it's okay, ya boleh diperiksa. Tapi kan sifatnya insidentil. Nah, kalau tadi terpisah antara marine inspector dengan Syah Bandar, memang benar yang seperti Pak Eko bilang, kenapa harus dirangkap jabatan itu oleh Syah Bandar? Ya kan? Karena dia marine inspector juga, dia meriksa juga. Padahal pekerjaannya banyak kan gitu kan? Pekerjaan Syah Bandar, tanggung jawabnya berat. Ya, kasihlah kepala ahlinya marine. Kalau hanya sekedar pengetahuan, it's okay. Mungkin dalam kurikulum dijelaskan mengenai kapal dan lain sebagainya gitu kan? Dalam lautan dijelaskan. Tapi tidak harus dia punya marine inspector baru harus jadi Syah Bandar, gitu kan? Karena yang seperti Pak Eko bilang tadi, kita udah mendidik marine inspector 100.000, kemudian semuanya jadi Syah Bandar 1.000, di marine hilang, ya kan? Jadi setuju Pak, gitu kan? Nah, kalau selagi itu tidak tertulis di peraturan, apakah di undang-undang, PP maupun PM, saya rasa kita perlu melakukan reformasi juga terkait itu. Apakah itu hanya
kita sendiri ya Pak? Iya, di kita. Mungkin saja itu hanya persyaratan diklat dari teman-teman laut kan, Iya. persyaratan diklat untuk diklat ini. Iya, tapi tidak tertuang dalam peraturan ya, peraturan yang di atasnya. Ya. Jadi nggak tahu apakah iya benar ada rujukannya kan? Iya itu tadi. Ini juga makanya. Ini izin Pak. Ya, butuh kepastian. Ya. Kalau terakhir nanti peraturannya masih banyak jalan menuju Roma. Iya. Jadi pada dasarnya nanti apakah nanti di kurikulumnya diklat marine ini masuk ke dalam sah bandar sekalian, langsung diramu jadi satu, itu bisa juga. Maksudnya kalau kan ini kita punya rumah sendiri, mau dibuat pintunya di mana saja kan ya bebas ini. Kalau Tapi- menurut kami justru dipisah. Bisa. Jadi jangan digabung. Nah, atau untuk diklat sah bandar kalau di laut kan harus punya marine A, marine B. Iya. Nah kalau kita mungkin dan melihat dari studi kasus di masalah di lapangan kan apa namanya ada marine, ada sah bandar, dan ini kalau diambil satu mesti apa namanya kurang salah satunya. Nah, namun Pak, kami sedikit menggambarkan saja. Namun apa namanya keputusan akhir tetap di direktorat. Iya. Kami hanya menggambarkan saja tugas sah bandar kadang itu ketika ini studi kasus yang pernah terjadi adalah ketika sah bandar ini harus mengerti. Ini contoh permasalahan. Iya. Ada pompa si water Pak, di mana dia harus memompa air yang masuk ke kapal akibat propeller. Nah, suatu saat pernah mati. Ini sudah mati, terus kemudian sah bandar mengizinkan kapal itu untuk berlayar. Nah, ternyata di tengah-tengah laut apa namanya kapal ini tenggelam, dan dari mahkamah pelayaran bilang bahwa ini kesalahan daripada pompa yang tadi mati. Nah, artinya di sini ketika ditelisir bahwa sah bandarnya ada sah bandar yang bukan pelaut, Pak. Ada yang sah bandar yang bukan pelaut, sehingga yang tanda tangan di situ adalah perwira juga. Nah, ini studi kasus yang harus kita adakan, di mana apakah sah bandar ini butuh ilmu permasalahannya ada yang ada di atas kapal yang dinyam oleh marine. Karena marine kan ilmunya di situ Pak, ilmunya di permasalahan di atas kapal. Nah, apakah si sah bandar ini perlu kita berikan ilmu permasalahan di atas kapal, kita tambahkan di kurikulumnya atau Pak Eko dulu jawab atau saya dulu? Jadi gini, itu tadi Pak yang disampaikan. Kalau Syah Bandar pun harus memeriksa pompa sebelum berangkat, itu kalau menurut saya tidak sampai ya? Tidak sampai. Dari laporannya itu. Kalau memang itu terjadi pada saat berlayar, kan sudah tanggung jawab nakoda. Karena nakoda sudah menyatakan kapalnya layak laut. Kemudian ada sertifikat semulanya kan. Jadi kan Syah Bandar sudah menyatakan, nakoda sudah menyatakan kapal saya berangkat dalam keadaan layak laut. Sudah tanggung jawab nakoda gitu kan. Nah, kalau terjadi permasalahan musibah di laut, bukan berarti kelalaian dari Syah Bandar, karena kan sudah dinyatakan oleh nakoda layak laut gitu kan. Kecuali sebelum berangkat ada yang melapor, Pak, itu pompanya rusak tuh kapal itu gitu kan, rusak kapal itu. Syah Bandar sebelum menandatangani SIP perintahkan marine bergerak. Tapi kalau nggak ada laporan, masa Syah Bandar harus turun memeriksa setiap komponen dari kapal itu kan? Ya, kalau kelihatan pompa, kalau yang lain, gitu kan, gitu kira-kira Pak. Nah, jadi intinya, maksud saya gini, saya sepakat dengan Pak Eko, pengetahuan it's okay, gitu ya. Syah Bandar kita kasih pengetahuan teknis kapal dan sebagainya. Tapi perkuat tadi di penegakan hukum. Penegakan hukum dalam arti dia memeriksa kecelakaan kapal dan sebagainya, dia tahu alurnya mau kemana, seperti yang disampaikan oleh Mas Desli tadi. Kalau Syah Bandar nggak bergerak, ya itu tadi kawan yang samping yang bergerak. Kalau dia sudah maju ke depan, yang terperiksa pertama Syah Bandar, pasti yang ditanya dulu SPB, gitu kan? Siapa yang mengeluarkan? Begitu SPB mengeluarkan, disitulah
pintu masuknya Syah Bandar yang akan menjadi terperiksa. Nah, padahal Syah Bandar otoritas paling tinggi terkait keselamatan dan keamanan pelayaran ini kan tentu dia di Syah Bandar. Gitu. Iya. Gitu ya, betul kan Pak? Iya Pak, setuju. Makanya tadi kalau marine inspector saya setuju. Iya. Kualifikasinya pelaut Iya. atau perkapalan. Iya, Ya. betul. Tapi kalau Syah Bandar malah saya lebih setuju kalau kualifikasinya adalah sarjana hukum Pak. Perkuat dia di tata kelola, Iya. manajemen sama pemeriksaan gitu kan? Ya. Cuman, nah ini jadi PR kita ketika kita menyusun kursil ini kan. Ya. PR juga buat teman-teman di Puspam. Bagaimana kita untuk membuat konsep ini? Apakah iya, bisa nggak? Atau kalau yang sudah berjalan selama ini di laut, apakah ada aturannya? Ininya, nah nanti kita sama-sama telusuri. Nah, mungkin nggak kita membuat suatu konsep yang spesifik tadi, yang spesifik untuk kapal sungai dalam dan penyeberangan ini yang menjadi lingkupnya perhubungan darat ini terkait dengan kompetensi Syah Bandar ini. Kan ini kan yang kita mau buat ini kan kurikulum silabusnya ini. Nah ini penting sekali. Jadi saya tadi waktu di Sungai Danau kan saya bilang kita harus berpikir out of the box kan. Nah ini juga mungkin kita perlu membuat konsep ya terobosan yang baru dan nanti kita bisa menghasilkan SDM yang memang benar-benar memiliki kualitas di bidangnya, karena yang lemah, yang harus kuat tadi kan di penegakan hukum tadi kan, Iya. di bidang hukumnya tadi dan di bidang tata cara beracara ya kalau di ini Iya, kalau PPNS itu kan bagaimana Pemeriksaan, ya bagaimana membuat pelaporan, Ya. bagaimana melakukan pemeriksaan, bagaimana memproses laporan atau hasil pemeriksaan itu tadi ke Mahpel kan supaya bisa langsung segera terproses dan lain-lain. Nah, itu mungkin yang lebih ini. Laporan Syah Bandar itu kan sudah ada di PP formatnya. Iya betul. Yang PPNS itu nanti dia produk sendiri dari PPNS itu. Iya makanya nanti itu yang perlu dibekali ke Syah Bandar kan, Iya. yang nanti akan menjadi kurikulum silabus untuk diklat kesyahbandaran. Iya. Nah itu maksud saya. Itu. Nah jadi karena Syah Bandar tadi sudah tidak bertanggung jawab lagi secara teknis, Iya. ngapain lagi kalau harus punya basic kompetensi marine inspector dulu kan gitu. Nah ini jadi ya supaya jelas jenjang ininya. Kalau jadi marine inspector ya jadi marine inspector, jadi Syah Bandar ya jadi Syah Bandar, jadi auditor gitu loh. Ini kita kan enggak nih Mas. Coba kalau Pak Renhat direkap itu Pak, bisa dihitung berapa MI kita, berapa auditor SMO kita, berapa Syah Bandar kita. Itu satu orang tuh punya 3 kompetensi itu Pak. Ya. Jadi satu orang itu punya 3 kompetensi yang sama. Iya. Nah itu, jadi sebenarnya dirangkap oleh satu orang. Jadi sebenarnya jumlah marine inspector sama jumlah ini kalau di total tidak sebanyak itu orangnya. Tidak sebanyak marine inspector ditambah Syah Bandar ditambah auditor SMGO. Tidak. Dilakukan oleh satu orang gitu. Memang satu orang. Tapi kalau kita buat pemetaan SDM, kesannya itu udah banyak Pak. Ya kan? Kesannya padahal kita masih sedikit sebenarnya. Nah ini yang kita perlu cermati Pak. Kira-kira, nah kita mau membuat konsep yang seperti apa nih? Nah ini kan saatnya Pak untuk kita membangun konsep nih. Iya. Seperti apa kita mau membuat pola untuk diklat-diklatnya kan bersama BP2TD Mempawah ini, gitu. Nah ini kan karena sekarang kita lagi bahas terkait dengan PASOP, ya ini tadi yang Syah Bandar ini harus menjadi concern kita. Dan daripada tadi kita mendiklatkan juga dasar-dasar kesyahbandaran Pak, pada akhirnya juga tanggung kan. Kita hilangkan Iya. berarti ya Pak ya. Menurut saya nanti itu bagaimana di kebijakan di direktorat atau di subdit PASOP. Sama halnya seperti asisten marine inspector nih Pak.
kami sudah mau hilangkan juga. Hilangkan juga ya Pak. Iya, karena buat apa? Setuju. Iya, kompetisi diklat asisten merit inspektur itu juga tidak bisa tanda tangan berita acara pemeriksaan keselamatan kapal. Buat apa gitu Pak? Mendingan kita sekalian diklat merit inspektur aja daripada diklat asisten merit inspektur. Ya, mungkin gitu Pak. Yes. Baik, terima kasih Pak Eko. Jadi memang betul. Jadi kita kemarin itu kan karena kepingin cepat, ya. Kemudian karena untuk jadi syah bandar syaratnya terlalu berat Pak. Iya Pak. Iya. Syaratnya terlalu berat, harus merit inspektur. Karena dulu kan kita di syah bandarnya kan di BP2TL, ya kan Pak? Ya, BP2TL jadi syah bandar. Dan mereka punya persyaratan merit inspektur. Nah, sehingga kita banyak kendala di situ. Akhirnya kita kembali lagi menggunakan nomenklatur syah bandar pembantu karena itu yang paling cepat. Syah bandar pembantu ini kan tugasnya cuma satu, yaitu mengeluarkan SPB. Tugas-tugas syah bandar yang 17 lagi tidak dilakukannya, makanya diklatnya 2 minggu. Pada saat itu kan kita dalam rangka untuk mengisi kekosongan dulu, mengatasi solusi. Nah, kembali lagi, saya kan sudah menyampaikan dulu tadi di awal tadi kan saya bilang, setahu saya syah bandar pembantu dulu waktu zaman Belanda itu untuk aparatur desa. Kades. Ya kan kades kan? Nah, kades dalam rangka membantu tugas syah bandar. Tapi dulu karena kita tidak dapat syah bandar, kita bilang syah bandar pembantu jadilah, gitu kan? Ya, yang penting ada judulnya syah bandar, gitu kan? Nah, padahal tidak. Nah, sekarang kita udah dapat syah bandar, kenapa kita harus ada syah bandar pembantu lagi? Gitu kan? Kita tetap jadi syah bandar. Justru sekarang kami sedang membuat kajian. Kajian sedang berlangsung. Kemarin sudah sampai ke laporan draft final. Itu kita mau mendiklatkan teman-teman Pemda. Nantinya itu yang jadi syah bandar pembantu mereka. Pemda di sini bukan berarti ya bisa aparatur kecamatan, aparatur kelurahan, aparatur disub gitu ya. Nah, cuma kendalanya saja gini. Kendalanya karena pemerintah daerah kan bukan merupakan garis organisasinya kan tidak merupakan bawahan kita gitu loh. Ya Pak, dia kan terpisah sendiri. Pak Sekjen sih lah, Pak Sekjen. Ya. Nah, Pak Sekjen ya. Siap. Cuma masalahnya begini teman-teman, kenapa kita ini masih harus effortnya besar karena teman-teman di Pemda ini kan bukan organisasinya kan bukan di bawah Kementerian Perhubungan. Sementara undang-undang mengatakan bahwa Kesman itu kewenangan penuh pusat, gitu kan? Sehingga kalau kita nanti memberdayakan mereka menjadi syah bandar pembantu harus melalui mekanisme tugas pembantuan, Pak. Mas Hadi, Pak, karena terpisah, gitu ya. Jadi saya setuju dengan Pak Eko, nanti kita syah bandar semua, jangan lagi ada syah bandar pembantu di kita. Makanya di roadmap kita nanti, coba bisa dulu kan roadmap kita yang tadi yang nomor 18 coba naik kan? Coba ke sini, ke kiri. Nah, ini teman-teman nih ada yang terpengaruh dengan salah satu teman saya di kantor nih. Ini yang 965 nih syah bandar garis miring syah bandar pembantu. Coba dirubah. Syah bandar pembantu. Maksudnya begini, Mas. Waktu saya melakukan roadmap kebutuhan SDM Kesman, kita kan ada IM 8 Pak, IM 8 tahun 2021, IM 8 2021 kemarin kan dievaluasi oleh BKT. Rekomendasinya ada beberapa, rekomendasi 1, rekomendasi 2, yang diberi Pak Menteri adalah rekomendasi nomor 1. Rekomendasi 1 atau 2, saya lupa. Tapi isi rekomendasi itu adalah seperti ini. Lakukan roadmap kebutuhan Kesman untuk SDP. Makanya kita lakukan ini. Nah, pada saat saya melakukan roadmap ini,
itu saya membuat begini, Syah Bandar garis miring Syah Bandar pembantu. Ya, nah itu yang mau kita bicarakan gini, Mas. Ya, jadi gini, petugas Syah Bandaran ini sebenarnya waktu itu arahan kita adalah dia membantu Syah Bandar dalam menyiapkan bahan-bahan kerjanya, petugas Syah Bandaran. Nah, jadi Syah Bandar pembantu ini sama seperti yang Pak Eko bilang, kalau seandainya nanti Syah Bandar pembantu ini hilang, jumlahnya tetap 965, bukan 965 dikurangi 500 misalnya, gitu loh Pak. Nah, jadi makanya saya kelompokkan Syah Bandar dengan Syah Bandar pembantu itu satu grup. Sehingga kalau kita nanti berhasil menghilangkan Syah Bandar pembantu, sebenarnya ideal jumlah Syah Bandar yang kita butuhkan 965, bukan 965 dikurangi Syah Bandar pembantu, gitu ya. Nah, petugas Syah Bandaran di sini sebenarnya ini maksud saya kemarin roadmap itu adalah bagi teman-teman yang membantu Syah Bandar. Ya itu yang disampaikan oleh Pak Anu tadi, ada perwira jaga, ada apa segala macam. Minimal mereka perlu tahu mengenai dasar. Inilah yang seharusnya mendapatkan dasar-dasar Syah Bandaran. CPNS pun boleh, PPNPN pun boleh, gitu kan? Nah, tapi kemarin ada teman di kantor juga mengatakan, Pak, sebenarnya petugas Syah Bandaran itu, Syah Bandar pembantu itu masuk ke dalam kategori petugas Syah Bandaran. Itu yang Pak Eko barusan ngomong tadi kan? Apa beda dengan petugas Syah Bandaran? Nah, saya bilang begini, Syah Bandar di perjanjian kita udah jelas adalah kepala balai, satu. Yang kedua adalah Syah Bandarnya sendiri, maksudnya yang ada SK dirjennya. Karena selain kepala balai, ada berapa orang tuh yang mengantongi SK menteri menjadi Syah Bandar, gitu ya. Nah, kemudian Syah Bandar pembantu itu juga ada SK-nya dari menteri, Pak Dirjen, Syah Bandar pembantu, gitu. Nah, kalau nanti kita mendiklatkan Syah Bandar pembantu, ini bagi para PNS sehingga nanti bisa di SK-kan oleh Pak Dirjen. Petugas Syah Bandaran nanti nggak ada SK-nya, Pak, nggak ada SK-nya, dia sebagai Syah Bandar pembantu. Dia hanya membantu Syah Bandar dalam menyiapkan bahan-bahan untuk menerbitkan SPB. Itu kan bukan hanya sekedar menandatangani saja kan. Dia perlu dapatkan manifest, dia perlu dapatkan laporan-laporan dan lain sebagainya, gitu ya. Nah, jadi petugas Syah Bandaran di sini maksudnya adalah nanti dia diklat dasar-dasar Syah Bandaran tapi tidak ber-SK sebagai Syah Bandar pembantu. Kalau Syah Bandar pembantu nanti diklat dasar-dasar Syah Bandaran tapi nanti dia di-SK-kan oleh Pak Dirjen untuk bisa menerbitkan SPB, gitu ya. Menerbitkan SPB saja, bukan sebagai Syah Bandar gitu ya. Nah, kalau ini bisa kita hilangkan, Syah Bandar pembantunya ini kita hilangkan, semua jadi Syah Bandar, ya jumlahnya tetap 965. Itulah hasil roadmap kita, gitu, Pak Eko. Ya. Nah, tapi untuk saat ini karena kebutuhan mendesak, it's okay. Syah Bandar pembantu kita produksi, diklatnya dasar-dasar Syah Bandaran, ya Pak ya. Nah, untuk langkah cepat nih dasar-dasar Syah Bandaran termasuk yang akan dilakukan oleh BPTD Mempawah kan, ada 4 kelas Syah Bandar pembantu. Di dasar-dasar Syah Bandar, tapi nanti mereka ber-SK maksudnya boleh menerbitkan SPB, gitu ya. Nah, kalaupun nanti di dalam dasar-dasar Syah Bandar nanti kita ada disisip PPNPN ya untuk diklat ikut dasar-dasar Syah Bandar tadi, nanti tidak bisa di-SK-kan, dia sebagai Syah Bandar pembantu yang menerbitkan SPB, dia hanya bersifat petugas Syah Bandaran, kira-kira begitu. Makanya ini roadmap yang saya susun begitu, gitu ya. Nah, kalau nanti kita mekanisme tugas pembantuan berhasil kita tempuh, disetujui, ada peraturan Menteri Perhubungannya, teman-teman dari Pemda, dari daerah kita diklatkan dasar-dasar Syah Bandaran. Nah, teman-teman itulah yang akan menjadi Syah Bandar pembantu, gitu.
ya kan? Sabandar pembantu. Itu kira-kira anunya, Bapak Ibu sekalian, filosofi berpikirnya begitu. Makanya nih ini kok kenapa Syahbandar pembantunya dihilangkan ini? Ini ada teman-teman yang mempengaruhi roadmap saya nih. Padahal laporan kita ke Pak Menteri itu Syahbandar dengan Syahbandar pembantu itu satu paket. Dalam arti sebenarnya kebutuhannya adalah Syahbandar, bukan Syahbandar pembantunya, gitu ya. 965. Nah, petugas Syahbandaran ini ya sebenarnya kalau Syahbandar kita sudah 965 ini terpenuhi, ya tugas-tugasnya hanya membantu saja lah. Syahbandar ini kan tugasnya bukan hanya meneribkan SPB aja kan, banyak tugas-tugas tata kelola, pemerintahan di pelabuhan, keselamatan di pelabuhan, itu tugas-tugasnya kan. Makanya dia perlu orang yang membantu, antara lain adalah petugas Syahbandaran. Gitu Pak. Ya, tapi dia perlu tahu lah dasar-dasar Syahbandaran. Demikian mungkin Pak. Jadi mungkin di akhirnya kita tetap ada dasar-dasar Syahbandaran ya Pak? Saat ini dalam rangka mengisi kekosongan gap yang kita akan capai, yang tercepat adalah Syahbandar pembantu. Tetapi kalau teman-teman BPSDM, teman-teman Pusbang dan teman-teman BP2TD berhasil tadi yang dibilang Pak Eko, menghilangkan bahwa syarat-syarat menjadi Syahbandar harus merit inspektur, syarat-syarat untuk mengikuti diklat Syahbandar dengan inspektur. Udah semua Syahbandar aja kita diklatkan. Syahbandar sungai dan danau. Syahbandar, iya. Syahbandar. Penyeberangan apa? Ya memang itu. Emang Syahbandar kita bisa tanda tangan kapalnya laut. Iya. Syahbandar kita belum mana bisa. Atau marine inspekturnya udah periksa kapalnya laut. Enggak. Walaupun backgroundnya perkapalan ataupun dari pelaut, tetap kita juga pasti hanya di lingkup kapal SDP aja kok. Iya. Tidak akan ngurusin, kecuali kalau laut mau oke. Nanti kalau kita butuh SDM, Iya. kita minta marinnya darat untuk bantu kami meriksa Iya. kapal laut. Nah, gitu itu mungkin oke kita lakukan ini. Tapi minimal Pak Eko, Ya, Pak. dokumen yang kita kita keluarkan diakui oleh mereka, teman-teman, bahwa dokumen ini Syahbandar yang mengeluarkan kan gitu. Walaupun kita nggak bisa memeriksa kapal mereka, tapi dokumen apapun produk dari MI kita, Syahbandar kita, mereka kan sekarang akui bahwa itu. Kalau dulu mungkin nggak kan. Walaupun yang Pak Eko bilang tadi nggak akan mau mereka Syahbandar kita memeriksa kapal mereka gitu kan. Tapi minimal dokumen untuk kapal kita yang dikeluarkan oleh Syahbandar mereka akui gitu kan. Karena logonya sama-sama Garuda Pak. Kan logonya Garuda kan? Iya. Nah, kira-kira gitu. Iya. Iya itu mungkin makanya itu Pak. Jadi Iya. kita perlu membuat sesuatu yang spesifik tadi, Iya. yang spesifik seperti apa. Jadi memang tidak mudah karena mungkin juga pasti banyak pertentangan juga kan. Tapi paling tidak kan kita juga yang penting kualitasnya kurang lebih sama Pak. Ya kan yang penting gitu. Kualitasnya kurang lebih sama, output yang kita hasilkan nanti adalah sama, kira-kira seperti itu. Nah ini mungkin Mas Wahyu mungkin yang perlu kita pikirkan tadi, kita membuat satu konsep yang spesial, yang spesifik untuk diklat-diklat di bidang TSDP ini, ya seperti itu. Tidak mesti kok kita harus ngikutin rules yang ada di laut, gitu kan? Ya kita buat sendiri. Makanya tadi saya bilang kecuali kalau laut mau menyetarakan, kita mau disetarakan dengan laut, nanti oke saja. Sama halnya sekarang kami lagi mengadakan diklat marine inspektur nih. Tanpa sepengetahuan kami, ternyata yang mereka diklatkan adalah marine B menurut standarnya laut. Ya, padahal kita dari awal tuh kita mau mencetak marine, nggak ada lagi marine A, marine B, marine inspektur SDP, ya kan? Nah, ternyata yang sekarang kita usulkan namanya ini mereka cetak untuk diklat marine B, makanya waktu itu cuma 1 bulan. Kaget kita. Wah kalau kayak gini
ya udah nanti kan nggak usah lagi sama BP2TL mungkin kan. Nah, yang lebih cuma diri aja. Oh, BP aja deh ya. Oh. Padahal maksudnya mau dengan yang di Sorong di Papua sana. Iya, ada juga ya. Iyalah, ini makanya hal-hal seperti ini. Kecuali kalau tadi, oke, darat kalau mau marine A, marine B ya, oke, kita cetak sama, tapi nanti ya kita bisa saling ini kan nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nah itu Pak. Iya. Ya, jadi nah ini mungkin kita perlu Pak membuat satu malah tadi saya bilang, saya garis bawah lagi untuk Sabana sebenarnya kita butuh background hukum, sarjana hukum supaya ngerti gimana menghadapi kasus-kasus permasalahan gitu. Nah, jadi malah tapi kalau harus marine inspector kan nggak hukum kan nggak bisa jadi marine inspector. Ya, harus perkapalan atau laut. Nah itu. Iya, karena orientasinya Syahbandar ini SPB doang gitu kan. Jadi padahal begitu laka laut, begitu ada musibah, dia yang harus di depan Syahbandar, ya kan? Tapi karena nggak punya pengetahuan terkait itu, malah dicecok dengan pengetahuan yang lain, ya lemah di situ Pak. Begitu terjadi laka, dia diam aja kan? Diam aja, karena nggak tahu apa yang mau dilakukan, masuk kawan sebelah kan gitu. Begitu masuk kawan sebelah, iya, dan yang terperiksa adalah dia kan gitu. Padahal dia pengawas. Padahal dia yang harus melakukan pemeriksaan. Nah ini mungkin melalui BP2TL ini kita lakukan pembaharuan, kita buat Syahbandar kita mengerti mengenai hal itu. Gitu. Nah mengenai teknis tadi benar saya setuju, marine saja. Ngapain harus Syahbandar? Tugasnya berat, dia otoritas tertinggi di pelabuhan itu, bukan hanya SPB, dia ngatur ini, ngatur itu, ngatur ini, semua Syahbandar. Ini nanti kami harapkan ini Pak, di lapangan ketika silabusnya kita akan kita selalu sesuaikan dengan peraturan yang ditimbulkan oleh Direktorat Betul. Ya namanya baru, kita pasti akan ada lubang-lubang yang harus kita sesuaikan. Pastinya kalau laut enak, dia punya peraturan internasional. Nah kita kan harus membuat rumah sendiri, mereka rumah dibuatkan gitu loh. Nah ini harus kuat juga. Ya. Kalau sebenarnya kami undang Pak Hartanto juga. Pak Hartanto. Beliau sudah pernah di SDP, artinya pemikirannya sudah terbuka. Ya. Beliau mantan Syahbandar Banjarmasin. Iya. Nah, saya kira kalau beliau datang bisa lebih memberikan masukan. Iya. Karena agak susah nih kalau kita manggil mantan Syahbandar kalau nggak pernah ngerti SDP pun, Iya. dia akan tetap kekeh dengan cara pandangnya dia. Iya. Terus sekali lagi kita sampaikan kepada teman-teman kita laut, ini bukan dalam rangka tarik-tarikan kewenangan, ini dalam rangka mengisi kekosongan, menghadirkan negara di tempat yang selama ini tidak diuruskan, ya kan Pak? Sungai Danau apa diurus selama ini? Enggak. Nah, oleh sebab itu kita hadir di sana, oke, beri kita yang lebih besar kan gitu kan? Ini aja pelayanan rakyat Pak, pelayanan rakyat yang MPR sama CMPR itu. Iya. Ini mau kita adopsi juga, mau kita ambil di BP2TL. Iya. Sehingga silakan kampus-kampus punya laut ambil yang gede-gede, yang internasional. Tapi yang kecil-kecil kayak contoh pelayaran rakyat, kapal-kapal pariwisata, itu pun nggak diurusin sama sekali. Nah, ini yang akan kita tarik, kita ambil. Kalau nggak semua lini sudah ada yang pegang. Ya. Baik. Saya merasa saya pun materinya sudah cukup lah ya, nggak usah sampai sedetil itu. Ya istilahnya. Tapi kami usulkan tadi Pak ada diklat Inspektur Sungai dan Danau, ya kan Pak. Kemudian tadi kalau yang mengenai patroli tadi kan sudah terdiskusi ke pengawakan, sudah terdiskusi ke basic safety training, ya, sudah terdiskusi ke pemadam kebakaran gitu kan, sudah terdiskusi. Oke. Kemudian tadi khusus ke Syahbandaran kami minta tolong teman-teman di Pusbang SDM Perhubungan Darat maupun di BP2TD
menelusuri kembali apa iya untuk menjadi Syah Bandar harus MI, gitu kan? Kalau nggak ada peraturan yang mengikat, karena kita sudah punya rumah sendiri tadi kan, kita buat aturan, kita buat diklat yang Syah Bandarnya tidak harus MI, gitu kan Pak? Bisa dari mana saja dan diperkuat di hukum ya Pak Eko ya, diperkuat di hukum, prosedur pemeriksaan kapal pada saat terjadi musibah di laut, gitu kan? Bagaimana berhubungan dengan mahkamah pelayaran, gitu kan? Dan itu kita perkuat ke sana. Nah, Merin tetap jalan, tapi janganlah didoubling Syah Bandar harus Merin. Nanti dia merangkap dua-duanya kan? Dia Syah Bandar, dia melakukan Merin juga, gitu kan? Sampai ke hal-hal teknis, kira-kira gitu. Karena tadi benar, filosofi teman-teman juga instruktur di laut juga mengatakan ke kita, kapal berangkat, ngapain Syah Bandar harus memeriksa seluruh aspek keselamatan kapalnya lagi gitu kan, karena sudah dibuktikan oleh sertifikat sudah diperiksa oleh para ahlinya. Pada saat mau berangkat pun nakoda sudah menyatakan kapal ini layak laut gitu. Kalau dia harus memeriksa setiap kapal pada saat mau berangkat, kemudian harus menghitung jumlah penumpang sesuai dengan manifest, ya kolaps Pak. Iya. Kita juga kasarnya itu kan sepanjang tidak ada keluarga kita di atas kapal itu tanda tangan aja SPP. Katanya struktur ya. Iya kan katanya seperti itu. Iya, sepanjang di kapal tidak ada keluarga kita, udah tanda tangan aja SPP karena sudah clear. Udah clear. Nah itu. Gitu. Jadi Syah Bandar ini dia otoritas tertinggi di pelabuhan, dia disibukkan dengan hal-hal yang seharusnya tidak perlu dia lakukan, orang lain yang melakukan, gitu kan. Nah, tapi begitu terjadi musibah di laut, dia yang disalahkan, kan? Karena kurang teliti, kurang memeriksa dan sebagainya. Gimana kurang teliti, kurang memeriksa? Sudah ada master sailing declaration, sudah ada sertifikat gitu kan? Kecuali ada laporan kan, Pak itu bocor kapalnya, itu pompanya nggak berfungsi. Baru dia tidak diajukan. Diajukan oleh dia, harus salah dia kan Pak? Ya. Dia disalah, wah nggak apa-apa itu, gitu kan? Salah gitu ya. Jawabnya lain lagi. Tanggung jawab, tinggal minta tolong kepada Merin untuk memeriksa, gitu ya. Siap. Sebelum SPP di belakang. Kira-kira begitu saja Pak ya. Ada lagi masih sebelum cukup ya? Cukup. Oke. Saya rasa cukup Pak karena waktu juga sudah lewat ini, sudah 2 jam lebih. Baik. Dan terima kasih Bapak Ibu sekalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kami berharap banyak dari BP2TD, dari Pusbang SDM Perhubungan Darat untuk bisa kita sama-sama mengatasi permasalahan yang kita sedang hadapi. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Shalom, Om Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pesan dulu. Terima kasih kepada Pak Renhat dan terima kasih kepada Pak Eko dan tim dari Direktorat TSBP sudah memberikan banyak ilmu pada kita Bapak Ibu, dan sedikit melaporkan Bapak dari beberapa arahan Pak Renhat tadi, kita sudah mendapatkan beberapa diklat. Yang pertama kesah bandaran SPP, kemudian dasar-dasar kesah bandaran masih ada, kemudian diklat pembantu pendaftaran dan pencatat balik nama kapal, kemudian pencegahan penyemaran pelabuhan dan lingkungan SDP, kemudian ahli ukur kapal, kemudian diklat Merin SDP, dan terakhir diklat inspektur sungai dan danau. Iya, betul. Nah, ini pun kami juga PR juga ini Pak untuk melaksanakan diklat SDP. Jadi kami terima kasih sekali Bapak untuk arahannya. Mohon izin nanti apabila ada diklat yang kiranya mendekati atau diperlukan oleh direktorat, kami secara terbuka untuk menyusun itu Pak, sehingga teman-teman di lapangan lebih firm lagi untuk melaksanakan tugasnya karena sudah memiliki kompetensi yang ada. Kemudian untuk diklat masyarakat, sesuai tadi arahan dari Pak Eko, yang pertama kita akan melaksanakan diklat awak kapal kelas 1 di atas 100 GT, kemudian diklat juru mesin tadi Pak.
Juru mesin ya. Juru mesin tingkat kelas 1 itu untuk kapal di atas 100 GT, tidak kita memakai HP tapi tetap GT. Kemudian untuk awak kapal kelas 2 antara 35 sampai 100, dan mesin juru mesin juga antara 35 sampai 100, dan untuk yang kelas 3 itu dari 35 ya? 35 ke bawah. 35 ke bawah. Nah, 35 ke bawah, 7 sampai 35, mohon maaf. Ya. 7 sampai 35, tapi untuk juru mesin tidak ada, dan terakhir 7 ke bawah. 7 ke bawah yang bersifat untuk penyuluhan gitu Bapak Ibu. Adapun BST SDP dan kecak SKAK tadi Bapak Ibu. Nah, ini yang akan kita berikan kepada masyarakat, sehingga pada dasarnya yang pertama adalah keselamatan untuk berlayar. Ini yang pertama. Kemudian baru selanjutnya kita masuk ke pelayanan. Bapak Ibu, rencananya Bapak, setelah nanti ini sudah selesai, kami melalui Pusbang Darat akan memajukan kepada BPSDM, dan diharapkan ini sudah disiapkan ditandatangani oleh Pak Kabadan bersama dengan beberapa diklat tentang dangerous good dan pengemudi profesional Pak. Dan kami berterima kasih sekali tadi dari Pak Eko juga memberikan penguatan lagi untuk PM yang bersifat diklat PM yang berkaitan dengan diklat masyarakat. Itu saja mungkin Bapak Ibu, terima kasih. Oh, silakan Pak. Mungkin yang tadi itu bisa ditampilkan nama-nama diklat tadi supaya nomenklatur diklatnya sesuai tadi yang sudah disimpulkan sama Wahyu barangkali. Karena saya melihat masih ada yang Mas Asrofi, tadi yang ngetik Mas Asrofi ya? Saya Pak. Boleh Ya. ditampilkan? diklat yang dikasih tadi. Sama ini mungkin Pak Kasubdit ya, jadi sebenarnya ada suatu potensi yang bisa kita apa ya, kita manfaatkan Pak, bukan manfaatkan ya, atau kita optimalkan Pak, bahwa kan BP2TD ini mungkin beda dengan Poltek Trans Pak. Kalau Poltek Trans kan sudah BLU ya, udah BLU, sehingga kalau BP2TD kan masih seperti apa, UPT ya, Satker gitu. Nah, sehingga dengan inventarisasi diklat kompetensi yang sudah kita lakukan ini Pak, nanti kita bisa menitipkan ke BP2TD Pak untuk terkait dengan kebutuhan penganggaran. Misalkan Pak, kita butuh sabadar sampai 900, artinya nanti kan ya, artinya nanti BP2TD Mempawah itu bisa jadikan itu sebagai dasar untuk penganggaran Pak. Iya, penganggaran. Makanya kita perlu support ini Pak. Kita perlu support. Lagi disuratin Pak kami. Nah, iya, makanya maksud saya seperti itu. Nah, karena kalau kita mengandalkan anggaran yang ada di Sesdijen Pak, 30-40 tahun juga mungkin belum bisa terpenuhi roadmap kita itu Pak. Iya. Nah, makanya mungkin ini diklat aparatur kan, bukan iya, dari betul Pak, diklat aparatur. Cocok di sini kan? Iya, benar. Makanya, nah kita perlu memberikan ini kan, di satu sisi kan dengan dukungan kita ini tentu nanti kan anggaran di BP2TD Mempawah kan jadi besar kan, jadi besar karena untuk menyelenggarakan kebutuhan pemenuhan SDM, ya pemenuhan SDM di Direktorat TSDP nih Pak. Nah ini kita perlu